Bab 41 Keributan di Kota Red Leaf Town, Fountain Plaza. Seluruh plaza diwarnai merah oleh matahari yang terbenam. Ada cukup banyak pemain lifestyle. 1. Mendirikan warung makan dan menjual makanan ringan yang unik untuk domain Tuhan. Makanan ringan ini terasa lezat, dan mereka jauh lebih baik daripada makanan lezat di kehidupan nyata. Juga, harga jual mereka hanya 2 atau 3 tembaga. Itu benar-benar murah. Banyak pemain akan datang ke sini untuk beristirahat dan mencicipi kelezatan domain dewa setelah pertempuran sengit selama 1 hari. Lagi pula, mereka hanya bisa menghasilkan puluhan tembaga dalam 1 hari, dan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan, mereka hanya akan dibiarkan dengan sedikit lebih dari 10 tembaga. Jadi, memberi mereka hadiah seharusnya tidak menjadi masalah. Ada beberapa pasangan yang duduk di bangku batu, mengobrol. Mereka makan makanan yang mereka beli saat mereka menikmati waktu yang indah. Tiba-tiba, setiap pemain di Red Leaf Town menerima pengumuman sistem. Sistem, seorang pemain telah memicu alur cerita khusus. Pemberontakan ikan kecil telah diaktifkan. Sebuah ekspedisi quest telah diaktifkan di Red Leaf Town. Pemain sekarang dapat menerima quest ekspedisi dari Adventure Guild. Menyelesaikan quest ekspedisi akan menghadiahkan pemain dengan hadiah berlimpah dan reputasi guild. Semua pemain terkejut. Di Red Leaf Town, tempat di mana kues sangat langka, sebenarnya ada kues ekspedisi. Apalagi hadiahnya besar. Itu benar-benar tak terbayangkan. Siapa orang yang luar biasa yang sebenarnya memicu alur cerita khusus? Pemain yang mencapai prestasi ini menarik perhatian setiap pemain di Red Leaf Town. Semua orang bertanya-tanya hadiah besar apa yang didapat pemain ini untuk mengaktifkan alur cerita. Bagaimanapun, mengaktifkan alur cerita jelas merupakan kejadian yang langka. Jadi, bagaimana mungkin hadiahnya sedikit? Cukup banyak pemain mulai memiliki pikiran jahat mereka sendiri. Mereka ingin membunuh pemain yang mengaktifkan quest alur cerita. Sayangnya, pengumuman sistem tidak mengungkapkan nama pemain. Dibandingkan dengan rata-rata pemain, berbagai geng besar berada dalam keadaan kacau. Pada tahap permainan ini, selain membersihkan Dungans, tidak ada satupun quest yang mampu meningkatkan reputasi guild. Sebuah guild membutuhkan reputasi guild untuk naik level. Selama persekutuan mereka dapat mencapai level 21 langkah lebih awal. Mereka akan bisa mendapatkan manfaat persekutuan yang sesuai, menciptakan keuntungan besar di atas persekutuan lain. Saat ini, kota-kota lain di sekitar Sungai Scarlet juga menerima pengumuman sistem yang sama, itu bukan hanya kota Daun Merah. Semua persekutuan besar mulai menyusun rencana untuk perang salib mereka melawan Little Fishman. Sementara itu, Si Feng, yang menjadi penyebab semua keributan ini, saat ini duduk di dalam rumah lelang. Rumah lelang adalah tempat yang sangat nyaman. Barang-barang yang dilelang oleh pemain tidak hanya terbatas di kota Daun Merah, mereka dapat dilihat dan dibeli di ratusan kota dan kota kecil di bawah pengaruh kota Sungai Putih. Namun, rumah lelang sangat licik. Mereka membebankan biaya penanganan 5% untuk semua barang yang dilelang, sehingga barang di sana biasanya sangat mahal. Namun, rumah lelang tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik bagi pemain untuk menjual barang-barang tertentu secara anonim. Juga, sudah cukup lama sejak domain dewa dimulai. Para pemain telah mengumpulkan cukup banyak koin, dan persekutuan besar seharusnya sudah mengumpulkan banyak dana. Jika Si Feng mendirikan sebuah kios di kota Daun Merah, dia tidak hanya akan menarik perhatian, dia juga mungkin menjadi sasaran orang-orang seperti Flaming Tiger. Lebih penting lagi, alasan Si Feng memilih rumah lelang adalah bahwa ada terlalu sedikit pemain di kota Daun Merah yang mampu membeli barang yang ia rencanakan untuk dijual. Namun, itu cerita yang berbeda jika ada ratusan kota yang bersaing untuk mereka. Oleh karena itu, Si Feng menempatkan armor pelat besi misterius di rumah lelang, menetapkan harga dasar pada 25 koin perak. Kemudian, dia menempatkan 5 buah peralatan perunggu, dengan harga dasar armor plat di 3 koin perak, dan yang lainnya di 2 koin perak. Adapun Great Sword Fine Gold level 10, hasil menempatkannya di lelang akan terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Senjata ini bernilai setidaknya 2 koin emas, yang setara dengan 200 koin perak. Saat ini, bahkan 1 koin perak sangat berharga, jadi siapa yang bisa membeli senjata? Setelah itu, Si Feng mencari tasnya melalui layar setengah transparan. Awalnya, pemain diberi tas yang memiliki 100 slot. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk Si Feng.
Setiap pemain dapat melengkapi maksimal 7 kantong. Jadi, si Feng segera membeli 6 tas terbesar yang saat ini tersedia. Masing-masing tas memiliki 25 slot, dan masing-masing dijual seharga 40 koin tembaga. 6 kantong berarti 240 koin tembaga. Jumlah seperti itu jelas tidak terjangkau bagi pemain normal, tapi itu hanya sejumlah kecil untuk si Feng. Ruang penyimpanan si Feng meningkat banyak setelah melengkapi 6 tas. Setelah itu, si Feng meninggalkan rumah lelang dan mendirikan sebuah kios tidak jauh dari situ. Dia tidak sedikit pun tertarik dengan storyline quest yang dia picu. Dia tidak akan memperebutkan hadiah dengan yang lain. Dia sudah kenyang, jadi itu hanya pantas bagi yang lain untuk memiliki sisa makanan. Membeli esensi dan batu ajaib dalam jumlah besar. Setumpuk, 2. Esensi sihir untuk 6 kopera, setumpuk batu untuk 10 tembaga. Si Feng berteriak keras. Pada tahap permainan ini, Magic Essences adalah beberapa bahan yang diperlukan untuk berlatih mempesona, sedangkan stone adalah salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan insinyur. Namun, banyak monster level 0 hingga level 3 akan menjatuhkan materi ini ketika terbunuh, jadi mereka hampir tidak bernilai apa-apa. Bahan-bahan yang diperoleh banyak guild juga cukup untuk memasok pemain lifestyle mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan pernah membeli satu pun dari mereka. Sedangkan untuk pemain normal, mereka hanya sesekali membeli bahan-bahan ini. Namun, masih ada lautan pemain yang tidak tahu bagaimana menangani materi ini. Mereka biasanya menjual bahan-bahan ini ke NPC dengan harga murah. Setumpuk 20 botol Magic Essence dijual seharga 5 koper, dan setumpuk 100 seton dijual seharga 9 koper. Si Feng membelinya dengan harga 1 koin tembaga lebih tinggi, jadi ada cukup banyak pemain yang mau menjual materi mereka kepadanya. Tembaga tambahan pertumpukan masih akan menjadi penghasilan yang cukup signifikan. Magic Essence adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk membuat garrison armor. Selain itu, sejumlah besar biji tembaga dan biji perunggu juga dibutuhkan. Biji-biji ini hampir tidak tersedia, dan semua guild besar membelinya dalam jumlah besar. Sayangnya, sangat sulit untuk menguasai mereka. Si Feng juga awalnya berencana untuk menggiling biji. Namun, sekarang setelah dia memiliki batu bertuah, biji besi tidak lagi menjadi masalah. Batu bertuah bisa melakukan penyempurnaan unsur. Itu berarti itu bisa memperbaiki batu. Ada peluang besar untuk mendapatkan biji, bahkan biji langka. Sama sekali tidak perlu si Feng untuk secara pribadi menggiling untuk mereka, dia hanya bisa membelinya dengan harga yang sangat murah. Karena itu, puluhan ribu pemain secara efektif menjadi buruh si Feng. Dengan sangat cepat, kerumunan besar pemain telah berkumpul di depan si Feng. Kakak, gue punya 6 tumpukan sihir esensi di sini. Apakah lu akan mengambilnya? Aku punya 3 tumpukan batu, apa lu menginginkan mereka? Banyak pemain mulai bertanya pada si Feng, khawatir tasnya akan terisi. Lagi pula, mereka hanya memiliki terlalu banyak esensi dan batu ajaib. Tidak ada pemain yang mau membeli bahan-bahan ini. Namun, itu memalukan untuk hanya menjualnya ke NPC, jadi bahan-bahannya tetap berada di dalam tas mereka. Aku akan mengambil semuanya. Tukarkan saja mereka, kata si Feng. Sebelum ini, si Feng mengumpulkan sedikit kekayaan. Termasuk transaksinya dengan Snow Lembut. Ia memiliki cukup banyak koin. Si Feng pasti bisa membeli sejumlah besar sihir esensi dan batu. Seorang pemain menjual 3 tumpukan Magic Essences di sini. Seorang pemain menjual 5 tumpukan seton di sana. Dalam beberapa saat, si Feng telah memperoleh 60 tumpukan Magic Essences dan 85 tumpukan seton. Uang yang tersisa di sakunya kurang dari 10 koper sekarang. Maaf, tapi gue kenyang. Si Feng mengemasi kiosnya setelah menjelaskan. Tiba-tiba, banyak pemain yang tersisa yang datang untuk menjual Magic Essences dan seton mereka memiliki wajah penuh kekecewaan. Kakak, apakah lu masih akan membelinya di masa depan? Seorang pemain bertanya. Aku akan. Namun, itu masih akan menjadi periode sebelum gue membelinya. Kalian semua bisa menyelamatkan mereka untuk saat ini. Si Feng dengan tegas berkata. Jumlah esensi sihir dan batu yang baru dibeli si Feng masih jauh dari cukup baginya untuk menjadi magang penempaan tingkat lanjut. 3. Setelah meninggalkan jalan bisnis, si Feng tiba di asosiasi tempat. Dia membayar 5 koper untuk menyewa basic forging room selama 1 jam. Di dalam basic forging room,
semua peralatan yang diperlukan untuk menempa disediakan, pemain tidak perlu membeli peralatan mereka sendiri. Ruang tempa tingkat menengah jauh lebih baik, itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan sebesar 3%. Namun, biaya 1 perak per jam untuk menggunakan ruangan itu. Adapun kamar tempat tingkat lanjut, itu tidak tersedia di kota kecil. Mereka hanya tersedia di kota. Namun, harga mereka sangat mengejutkan. Catatan TL. 1. Pemain gaya hidup, pemain yang fokus pada pekerjaan bantu mereka, yaitu forger, alkemis, pembuat ramuan, del. 2. Tumpukan, ini adalah istilah permainan yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok barang identik yang hanya akan memakan satu ruang, slot di tas pemain. Tumpukan item memiliki batas maksimum untuk jumlah item yang dapat dipegangnya dalam slot, miss. Setumpuk Magic Essence penuh memiliki 20 botol item. Jika seorang pemain memiliki 21 botol esensi ajaib, tumpukan kedua akan dibuat di tas pemain. 3. Magang forging tingkat lanjut. Forger dapat dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu Forging Apprentice tanda hubung lebih besar dari Forger tanda hubung lebih besar dari Master Forger tanda hubung lebih besar dari Grandmaster Forger. Tahap-tahap ini kemudian lebih jauh dibedakan menjadi 3 peringkat yang berbeda. Dasar tanda hubung lebih besar dari menengah tanda hubung lebih besar dari lanjutan. Bab 42 Penyempurnaan unsur. Asosiasi tempa, di dalam ruang tempa. Si Feng mengeluarkan setumpuk batu, meletakkannya di atas meja. Setumpuk batu memiliki 100 keping total. Mereka segera mengisi meja bundar, beberapa bahkan jatuh ke tanah. Saatnya untuk melihat seberapa baik dirimu sebenarnya, si Feng tersenyum ketika dia mengambil batu bertuah merah. Jika batu bertuah dilihat oleh orang lain, konsekuensi yang si Feng hadapi akan sangat besar. Oleh karena itu, si Feng menyewa ruang tempa. Tanpa seizinnya, tidak ada yang bisa memasuki ruangan. Si Feng mengambil sepotong batu dari meja dan menggunakan batu bertuah di atasnya. Sistem, apakah lu ingin menggunakan batu bertuah untuk penyempurnaan elemen? Si Feng segera memilih ya. Setelah itu, batu bertuah mulai memancarkan cahaya merah redup, kekuatan misterius mengalir ke batu. Peng, batu seukuran kepalan tangan tiba-tiba berubah menjadi pasir kuning, berhamburan ke tanah. Hasilnya gagal, namun, si Feng mengungkapkan senyum tenang pada hasilnya. Itu tidak mengganggunya sedikit pun. Setelah itu, dia mengambil batu lain dan mencoba lagi. Biji sangat berharga. Biji tembaga normal dijual seharga 2 tembaga, mereka hanya bernilai 1 koin tembaga jika dijual ke NPC. Setumpuk 100 biji tembaga bisa dijual seharga 200 koin tembaga ke persekutuan, dan mereka masih akan memperebutkannya. Dibandingkan dengan setumpuk batu, yang hanya dijual seharga 10 koin tembaga, biji tembaga terlalu mahal. Elemental Refinement mengekstraksi elemen logam dari batu. Namun, beberapa seton tidak memiliki elemen logam. Jadi, wajar saja jika mereka beralih ke pasir. Kegagalan seperti itu terlalu umum. Peng, 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 masih belum ada biji setelah 10 percobaan berturut-turut. Si Feng mulai menjadi depresi. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Si Feng bahkan mulai curiga bahwa batu-batu ini diambil dari gurun untuk menghasilkan semua pasir kuning. Tenang, santai, masih ada banyak batu yang tersisa. Si Feng menarik napas dalam-dalam, meyakinkan dirinya sendiri. Dia mengambil sepotong batu, mencoba Elemental Refinement sekali lagi. Peng, kali ini, batu masih tersebar ke tumpukan pasir. Namun, di tengah butiran kuning, ada sepotong logam yang memiliki kilau keunguan merah. Itu adalah biji tembaga. Dengan potongan pertama biji tembaga di tangannya, si Feng menghela napas santai. Tangannya mulai bergerak dengan kecepatan lebih cepat. Semua batu di atas meja batu berubah menjadi pasir kuning dalam beberapa saat. Tumpukan seton telah menghasilkan total 23 keping biji tembaga dan 2 keping biji perunggu. Dibandingkan dengan biji tembaga, harga biji perunggu 3 kali lipat dari biji tembaga. Mereka bernilai 3 koin tembaga ketika dijual ke NPC. Karena kelangkaan biji perunggu, pemain akan membelinya dengan harga 7 koin tembaga. Melihat biji di atas meja, si Feng merasa batu bertuah benar-benar tambang emas. Bahkan jika batu bertuah saat ini rusak, itu masih luar biasa. Tidak heran mengapa banyak kerajaan bersedia mengerahkan pasukan mereka dan berjuang untuk batu bertuah.
Memiliki batu bertuah adalah setara dengan memiliki harta yang kaya. Pada saat itu, sebuah kerajaan akan sulit untuk tidak menjadi makmur. Si Feng menyimpan biji di atas meja dan mengeluarkan setumpuk batu lainnya. Tumpukan demi tumpukan batu menghilang, sedangkan jumlah pasir kuning menumpuk di bukit kecil. Untungnya, ruang tempat dapat dibersihkan dari sampah hanya dengan mengklik satu tombol. Setelah menekan tombol bersihkan, bukit kecil pasir kuning menghilang dari pandangan. Setelah menghabiskan waktu 1 jam, si Feng telah memperbaiki 40 tumpukan seton. Dia telah memperoleh sedikit lebih dari 7 tumpukan biji tembaga dan sedikit lebih dari 1 tumpukan biji perunggu. Mereka akan bernilai lebih dari 20 koin perak jika si Feng menjualnya. Sementara itu, biaya untuk mendapatkan biji ini hanya 4 koin perak. Perbedaannya 5 kali lipat dari harga. Itu keuntungan absolut. Yang paling penting, biji turun dalam jumlah yang sangat kecil, jadi tidak mungkin untuk membelinya dalam jumlah besar. Si Feng menerima pemberitahuan sistem saat dia meninggalkan ruang tempat. Sistem, armor beruang kekerasan yang lu tempatkan di rumah lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya prosedural, 31 silver 53 copper telah ditempatkan di tas lu. Sistem, The Dark Star Boots yang lu tempatkan di Auction House telah terjual. Setelah dikurangi biaya prosedural, serangkaian pemberitahuan dari rumah lelang membuat bibir si Feng tersenyum. Seperti yang diharapkan, semakin besar kompetisi, semakin tinggi harganya. Si Feng sangat puas dengan jumlah barang yang dijual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa armor plat besi misterius untuk perisai prajurit sebenarnya bisa dijual seharga lebih dari 30 koin perak. Tampaknya ada banyak orang kaya di wilayah pengaruh kota Sungai Putih. Setelah menjual peralatan, si Feng tiba-tiba menjadi taipan kaya. Dengan lebih dari 50 koin perak di sakunya, bahkan kepercayaan dirinya berbeda sekarang. Saat ini, pemain masih akan senang memiliki 20 hingga 30 koin tembaga pada orang mereka. Si Feng sudah memiliki lebih dari 50 koin perak. Termasuk koin perak, salju lembut berhutang padanya. Jika si Feng menjual biji tembaga yang dia miliki segera, dia akan langsung menjadi kaya dengan emas. Namun, dia tidak mau menjual biji. Biji ini adalah dasar bagi si Feng untuk mendapatkan uang besar. Setelah itu, si Feng menyewa ruang tempat selama 1 jam lagi. Dia mengubah seton yang tersisa menjadi biji. Keberuntungannya lebih baik kali ini. Dari 45 tumpukan batu, dia mendapatkan 10 tumpukan biji tembaga dan 2 tumpukan biji perunggu. Dengan ini, si Feng memiliki total 17 tumpukan biji tembaga dan 3 tumpukan biji perunggu. Ini akan memakan waktu cukup lama sebelum si Feng bisa menggunakannya semuanya. Dengan uang di tangan sekarang, si Feng sekali lagi tiba di area pusat asosiasi tempat, di area administrasi. Saat ini, ada beberapa pemain forger, yang dipersiapkan oleh guild, menyewa kamar forging. Ini hanya kejahatan. Sebenarnya biaya 5 tembaga selama 1 jam. Persekutuanku baru saja memberiku 30 tembaga. Itu sama sekali tidak cukup. Itu sudah dianggap baik. Setidaknya semua peralatan ada di sana. Lihatlah peralatan forging. Bahkan yang paling umum membutuhkan beberapa perak. Seluruh set akan menelan biaya lebih dari 30 koin perak. Ini hanya rip-off terang-terangan. Kamu masih belum melihat ruang penempaan intermediate. Harganya 1 silver per jam, tetapi ruangan hanya meningkatkan tingkat keberhasilan lu sebesar 3%. Bahkan guild kelas 1 tidak akan bisa menangani harga seperti itu. Beberapa forger terus mengeluh. Mereka sangat membenci harga yang ditetapkan oleh asosiasi tempat. Namun, ada juga sedikit tanda bahwa mereka menyombongkan suara mereka. Lagi pula, mereka mendapat dukungan dari guild mereka, sedangkan pemain normal bahkan tidak akan bisa menyewa ruang tempat, belum lagi meningkatkan level tempat mereka. Si Feng mengelilingi para pemain ini, berjalan menuju manajer asosiasi, mengatakan, gue ingin menyewa ruang penempaan tingkat menengah. Boleh gue tahu berapa lama lu ingin menyewanya? Pemuda pucat yang merupakan manajer asosiasi dengan bersemangat bertanya. Saat ini, sebagian besar petualang adalah orang miskin. Masing-masing dari mereka hanya menyewa kamar penempaan dasar, dan bahkan kemudian, mereka menyewa dengan keengganan. Jadi, perubahan besar terjadi pada sikap service manager ketika dia bisa melihat petualang kaya seperti si Feng. Melihat pada saat itu, saat ini pagi di dunia nyata. Saat menggunakan helm permainan virtual,
Seseorang tidak bisa tinggal terlalu lama di domain God. 2 jam kemudian, kata Si Feng setelah beberapa pemikiran. Baiklah, ini kuncimu. Itu akan menjadi total 2 koin perak. Manajer menyerahkan kunci itu kepada Si Feng, tersenyum. Si Feng mengeluarkan 2 koin perak mengkilap, menempatkannya di atas meja dan berbalik untuk pergi. Para pemain yang sebelumnya telah membahas tipu daya asosiasi forging semuanya tercengang. Mereka bahkan mengira sedang berhalusinasi. Namun, mereka memang koin perak di atas meja, dan bukan koin tembaga berwarna merah tua. Sial, seorang Taipan seorang elementalis laki-laki berkata dengan iri. Kakak Taikun, adik perempuan tahu cara menghangatkan tempat tidur. Pemain perempuan cantik dan genit mengedipkan mata ke Si Feng, menyanjungnya. Bukan hanya uang kotor, gue pasti akan menjadi magang penempaan tingkat menengah selangkah di depannya, kata seorang pria laki-laki dengan nada masam, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Fasilitas ruang tempa menengah jauh lebih baik daripada yang dasar. Di permukaan, ruangan itu sendiri hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan sebesar 3%. Namun, termasuk fasilitas yang menyertai ruangan itu, tingkat keberhasilannya meningkat setidaknya 5%. Bagi seorang forger, perbedaan tingkat kesuksesan 5% seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bab 43 Buku Penempaan. Si Feng mengambil kunci ke ruang penempaan menengah dan naik ke lantai 2, mengabaikan wanita muda yang menggoda itu. Lantai pertama asosiasi tempa hanya memiliki kamar tempa dasar, sedangkan kamar tempa menengah terletak di lantai 2. Bab 43 Buku Penempaan. Si Feng mengambil kunci ke ruang penempaan menengah dan naik ke lantai 2, mengabaikan wanita muda yang menggoda itu. Lantai pertama asosiasi tempa hanya memiliki kamar tempa dasar, sedangkan kamar tempa menengah terletak di lantai 2. Jika dibandingkan dengan lantai pertama, ada jauh lebih sedikit orang di lantai 2. Hanya ada NPC yang berjalan di sekitar. Pemain tidak akan datang ke tempat ini sama sekali. Juga, hanya ada 20 kamar tempa menengah, tidak seperti kamar dasar, yang berjumlah 50. Si Feng memasuki ruang penempaan menengah. Ruangan itu jauh lebih besar dan halus. Fasilitas yang tersedia juga lebih baik daripada ruang basic, terutama hammer dan flame. Kedua item ini sama sekali tidak sederhana. Si Feng mengangkat palu putih keperakan yang diletakkan di atas anyaman besi. 100 Refinement Hammer, pangkat perunggu. Item tempa, saat tempa, tingkat keberhasilan meningkat sebesar 3%. Persyaratan, kekuatan 4. Hanya 100 Refinement Hammer ini saja yang sulit didapatkan oleh pemain. NPC palu terbaik yang dijual adalah Common Hammers. Palu itu tidak meningkatkan tingkat keberhasilan tempa. Adapun mencuri 100 Refinement Hammer ini, itu adalah tugas yang mustahil. Barang-barang milik ruang tempa tidak bisa diambil oleh pemain. Api di sini juga luar biasa. Alih-alih warna kirmizi yang biasa, warna kuning, api di sini terbakar dengan warna merah kirmizi. Itu bukan api biasa, tapi api misterius. Si Feng melihat deskripsinya. Api iblis scarlet, tingkat 1 api misterius. Barang khusus, memiliki suhu yang sangat tinggi. Item yang dilebur dengan flame akan memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Saat memperbaiki ramuan atau memalsukan item, akan ada peningkatan yang pasti dalam tingkat keberhasilan. Api misterius adalah api yang langka dan kuat. Api ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan mereka dapat dikategorikan ke dalam 9 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang terlemah, sedangkan tingkat ke-9 adalah yang terkuat. Namun, bahkan tingkat pertama api misterius bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diperoleh oleh pemain. Karena kelangkaan api misterius, harganya di dalam domain dewa sangat tinggi. Termasuk fakta bahwa pembuatan ramuan dan penempaan membutuhkan api misterius, harga api misterius menjadi lebih mengejutkan. Pernah ada flame tier 4 yang menyebabkan puluhan guild kelas 1 memperebutkannya. Setelah kematian jutaan pemain, pada bulan kedua operasi domain dewa, persekutuan kelas 3, Glorious Light, telah menemukan api misterius tingkat 2, api iblis biru es. Flame ditemukan di 100 Ghost Forest, dan penemuannya menimbulkan kecemburuan besar pada persekutuan lain. Pada saat itu, ada banyak pemain gaya hidup yang telah mendaftar untuk bergabung dengan Glorious Light, memungkinkan kekuatan persekutuan untuk secara tiba-tiba meningkat dan menjadi tiran dari kota kecil. Namun,
Ada juga banyak guild yang mengumpulkan informasi secara rahasia, ingin mendapatkan api misterius untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, Shadow bukan pengecualian untuk ini. Shadow telah menemukan lokasi dan metode untuk memperoleh api misterius dari lingkaran dalam cahaya mulia. Sayangnya, api misterius seperti itu hanya muncul sekali, tidak pernah muncul lagi setelah mereka pergi. Penemuan ini menyebabkan banyak guild membuang usaha mereka. Saat dia berpikir tentang api iblis biru es, Si Feng tiba-tiba mulai memiliki niat terhadap api misterius ini. Jika dia bisa membuatnya sendiri, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan ketika dia memulai persekutuannya sendiri. Selain itu, Flame akan sangat membantu dalam mendorong Si Feng untuk menjadi pemalsu sejati. 1. Namun, Si Feng masih perlu mengeluarkan rencana yang tepat untuk mendapatkan api iblis biru es. Dia perlu menyiapkan banyak hal sebelum dia bisa mendapatkan api. Setelah itu, Si Feng mengeluarkan desain tempa Garrison Armor. Tanpa membuang waktu, ia langsung memilih untuk mempelajarinya. Sistem, Lu telah belajar cara menempa Garrison Armor. Setelah itu, Si Feng menempatkan semua bahan yang dibutuhkan ke atas meja batu. Kemudian, dia mengeluarkan Book of Forging yang sangat berharga dan mulai menempa. Si Feng adalah Basic Forging Apprentice. Tingkat keberhasilannya untuk menempa peralatan biasa level 0 tidak melebihi 20%, dan setelah penempaan yang sukses, ada peluang 40% baginya untuk mendapatkan 1 poin kemahiran. Jika Si Feng memalsukan Garrison Armor, peralatan perunggu level 3, peluang keberhasilannya tidak akan melebihi 5%. Berhasil menempa sepotong peralatan perunggu akan membawa bonus tambahan, yang merupakan peluang 100% untuk mendapatkan 2 poin kemahiran. Namun, 1000 poin kemahiran diperlukan untuk menjadi magang penempaan tingkat menengah. Untuk mendapatkan sejumlah besar poin seperti itu dibutuhkan dana yang sama besar untuk mendukungnya. Forges in Guild semuanya dimulai dengan menempa common equipment. Tidak ada satu guild pun yang akan memungkinkan para pemain lifestyle ini untuk memalsukan peralatan perunggu segera. Untuk memulainya, mereka bahkan tidak memiliki desain tempa untuk peralatan perunggu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Tingkat kesuksesan Apprentice Basic Forging terlalu rendah, dan bahan yang dibutuhkan terlalu mahal. Kegagalan tunggal akan menelan biaya 1 koin perak atau lebih. Itu adalah kerugian yang bahkan tidak bisa ditangani oleh guild. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan banyak bahan untuk membuat peralatan. Namun, Si Feng tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia memiliki batu bertuah, jadi dia tidak kekurangan sumber daya. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk membuat Garrison Armor harganya murah. Itu hanya membutuhkan 5 botol esensi sihir, 5 buah biji perunggu, dan 20 buah biji tembaga. Biaya pembuatan Garrison Armor hanya 80 koin tembaga. Jika dibandingkan dengan biaya pembuatan peralatan perunggu lainnya, setidaknya 20 tembaga lebih murah. Garrison Armor juga memiliki atribut yang sangat bagus, jadi itu sangat disambut. Si Feng tidak perlu repot mencari tahu cara menjualnya. Yang paling penting adalah Book of Forging. Book of Forging dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menempa common equipment hingga 70%, equipment bronze hingga 50%, mysterious iron equipment sebesar 30%, secret silver equipment sebesar 20%, fine gold equipment sebesar 10%, dark gold peralatan sebesar 5%, dan peralatan epic sebesar 1%. Dengan atribut seperti itu, Book of Forging dapat memungkinkan pemain untuk menjadi Master Forger dengan mudah dan tanpa hambatan. Basic Forging Apprentice awalnya memiliki tingkat keberhasilan 20% dalam menempa common equipment. Termasuk 70% dari buku, tingkat keberhasilan akan menjadi 90%. Lebih lanjut termasuk fasilitas ruang penempaan menengah dan menghilangkan kemungkinan kesalahan, tingkat keberhasilan membuat peralatan umum adalah 99% atau lebih tinggi. Kecuali pemainnya adalah babi, 2, kegagalan tidak mungkin terjadi. Kemampuan menakutkan Book of Forging jelas bisa dilihat dari ini. Adapun Garrison Armor, Si Feng memiliki tingkat keberhasilan 5% untuk membuatnya. Termasuk 50% dari buku, 3% dari fasilitas ruangan, dan juga efek api misterius. Si Feng sekarang memiliki tingkat keberhasilan 60% untuk membuat Garrison Armor. Belum lagi bronze equipment. Bahkan jika common equipment memiliki tingkat keberhasilan 60%,
itu masih akan membuat pemain Forger marah. Persentase keberhasilan yang begitu tinggi adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi Forges. Setelah itu, Si Feng mulai perlahan membuat garison armor sesuai dengan persyaratan desain tempat. Dia pertama kali mencium biji tembaga dan perunggu dalam api. Setelah berada di api selama 5 menit, biji mulai meleleh dan membentuk benjolan. Setelah itu, Si Feng menambahkan dalam Magic Essence, membiarkannya terbakar selama 1 menit sebelum melepaskan biji merah panas dan menempatkannya ke logam terasa. Suhu panas biji yang terik menyebabkan Si Feng berkeringat. Namun, Si Feng tidak berani ceroboh, karena proses berikut adalah bagian yang paling penting. Setelah menyelesaikan persiapan, Si Feng memegang 100 Refinement Hammer dan menyiapkannya untuk memalu biji api. Dang, 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 bunga api terbang ke segala arah. Suara memalu bergema di seluruh ruang forging yang luas. Si Feng memukul setiap pukulan dengan presisi yang cermat. Dalam kehidupan sebelumnya, Si Feng tidak belajar tempa. Dia hanya belajar keterampilan mengumpulkan. Namun, dia masih tahu banyak tentang forging. Lagi pula, dia sudah sering berbicara dengan Master Forger, jadi dia berpengetahuan luas sampai tidak membuat kesalahan tingkat rendah tertentu. Setelah memalu biji lebih dari 100 kali, Si Feng merasa itu sempurna. Si Feng menyeka keringat di dahinya, dengan hati-hati memilih antarmuka biji merah dan mengklik tombol lengkap. Setelah itu, biji merah panas mulai berubah. Dalam 5 detik, itu telah berubah menjadi baju besi berwarna abu-abu keperakan. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Namun, penempaan peralatan yang sukses tidak hanya bergantung pada penampilannya, ada juga kualitasnya. Kualitas termasuk atribut dan peringkat peralatan. Peralatan perunggu yang ditempa dengan buruk akan memiliki peringkat mereka menurun menjadi biasa, atau atribut dasar mereka tidak akan memenuhi standar. Oleh karena itu, Si Feng memilih informasi armor, memeriksa apakah itu berhasil atau gagal. Catatan TL. 1. Seorang forger sejati sama dengan lebih besar dari bagian ini merujuk pada peringkat untuk forger yaitu Forging Apprentice tanda hubung lebih besar dari Forger tanda hubung lebih besar dari Master Forger tanda hubung lebih besar dari Master Forger tanda hubung lebih besar dari Grand Master Forger. 2. Kecuali pemainnya adalah babi sama dengan lebih besar dari seorang idiot. Perubahan api iblis Ice Fire menjadi Ice Blue Devil Flame pada tanggal 7 Desember tahun 2017. Bab 44 ubah. Meskipun Si Feng bisa menangani kegagalan, tidak ada seorang pun yang mau menghambur-hamburkan uang mereka tanpa alasan yang jelas. Jadi, Si Feng, sedikit banyak, sedikit gugup. Setelah Si Feng memilih opsi untuk memeriksa informasi armor, 3 kata muncul di panel, identifikasi sedang berlangsung. Bilah pemuatan merah perlahan-lahan meningkat. Sistem saat ini menentukan statistik peralatan. Setelah 3 detik berlalu, sistem selesai mengidentifikasi baju besi dan mengungkapkan informasi baju besi. Garrison Armor. Plat armor perunggu peringkat. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 10. Pertahanan plus 22. Kekuatan plus 2. Daya tahan plus 2. HP plus 150. Daya tahan 35/35. Kemampuan tambahan. Defensive Power, mengurangi kerusakan yang diambil 3%. Terbatas pada Seat Warriors dan Guardian Knight. Sistem, Garrison Armor telah berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 2 poin. Diperoleh 800 EXP. Besar ia bahkan memiliki kemampuan tambahan, kekuatan bertahan. Si Feng sangat senang ketika melihat kemampuan tambahan pada Garrison Armor. Dia tidak pernah membayangkan percobaan pertamanya dalam menempa sepotong peralatan perunggu akan sukses. Dia bahkan mendapatkan begitu banyak EXP. Tidak heran mengapa Master Forges dalam kehidupannya sebelumnya tidak pernah melakukan sesuatu, tetapi level mereka tidak sedikit rendah. Garrison Armor tidak hanya ditempa memenuhi nilai-nilai atribut standar, tetapi juga memiliki kemampuan tambahan. Awalnya, armor Garrison tidak memiliki kekuatan pertahanan. Namun, ketika Forger menunjukkan keterampilan luar biasa, ditambah dengan kehadiran api misterius, ada kemungkinan kemampuan tambahan muncul di peralatan. Dalam kejadian seperti itu, harga peralatan akan dinaikkan ke tingkat lain. Si Feng mengambil waktu untuk mengukur Garrison Armor, merasakan tekstur logam abu-abu keperakan dan mengagumi desainnya yang menarik.
Sepotong rata-rata peralatan perunggu sama sekali tidak cocok untuk itu. Si Feng sangat puas dengan kreasinya. Saat ini, common equipment masih menjadi peralatan utama bagi para pemain. Bahkan jika pemain mencapai level 6 di masa depan, itu tidak akan mengejutkan untuk menemukan mereka hanya mengenakan peralatan biasa. Lagi pula, itu terlalu sulit untuk mendapatkan peralatan perunggu. Sedangkan untuk pihak elit, hanya memiliki 1 atau 2 potong peralatan perunggu dianggap diberkati. Garrison Armor bisa digunakan oleh Sith Warriors dan Guardian Knight. Jika si Feng menjual baju besi, terlepas dari biayanya. Adapun kekuatan defensif dari Garrison Armor, manfaatnya terhadap MT partai tidak perlu dikatakan lagi. Si Feng tidak akan menerima apapun yang lebih rendah dari 5 koin perak untuk armor ini. Dengan pengalaman pertamanya berhasil menempa, Si Feng terus menempa Garrison Armor. Namun, Si Feng mengeluarkan 100 Refinement Steel kali ini. Dia ingin tahu apa efek yang akan dimiliki baja ketika digunakan untuk menempa peralatan. Dalam 10 menit, Garrison Armor kedua terbentuk. Namun, warna pada Garrison Armor ini berbeda dari yang sebelumnya. Alih-alih memiliki warna abu-abu keperakan, sekarang hitam pekat. Setelah melalui 3 detik identifikasi, sistem menampilkan statistik ke Si Feng. Garrison Heavy Armor, plat armor perunggu, tingkat 3, persyaratan peralatan, kekuatan 14, pertahanan plus 25, kekuatan plus 2, daya tahan plus 4, HP plus 150, daya tahan 40/40, kemampuan tambahan, defensive power, mengurangi kerusakan yang diambil sebesar 5%. Terbatas pada Sith Warriors dan Guardian Knight. Sistem, Garrison Heavy Armor telah berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 2 poin. Diperoleh 1000 EXP. Sistem, karena jenius tempalu, kemampuan forging telah meningkat sebanyak 2 poin tambahan. Saat ini, Si Feng benar-benar lupa tentang poin kemahiran tambahan yang diberikan bakat penempaannya. Sebaliknya, matanya terpaku pada Garrison Heavy Armor. Atribut pada armor sudah sebanding dengan sepotong level 3 peralatan misterius besi. Label harga di sana adalah setidaknya 10 koin perak. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa 100 Refinement Steel akan membuat perubahan besar. Si Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa barang yang diberikan oleh Master Forger itu tidak biasa. Sayangnya, Si Feng hanya memiliki 9 potong baja 100 tersisa. Tentu, sekarang Si Feng tahu efek dari baja 100 perbaikan. Dia tidak akan hanya menyia-nyiakan mereka. Dia akan menyisihkannya dan menggunakannya ketika dia memiliki peralatan bagus untuk dipalsukan. 2 jam berlalu dengan cepat. Si Feng memalsukan Garrison Armor tanpa berhenti selama waktu ini. Dia telah memperoleh total 23 buah Garrison Armor, tetapi dia juga gagal memalsukan 4 potong. Si Feng sangat puas dengan hasilnya. Garrison Armor tunggal yang berhasil dipalsukan dapat dengan mudah memperbaiki kerugian dari 4 kegagalan. Pada saat yang sama, Si Feng sendiri juga telah naik ke level 3. Levelnya saat ini tidak jauh dari para pemain ahli. Selain itu, kemampuan penempaannya telah meningkat menjadi 44 poin. Peningkatan seperti itu setidaknya 4-5 kali lebih cepat daripada Forger yang menjadi anggota guild. Setelah itu, Si Feng meninggalkan ruang menengah-menengah dan tiba di depan rumah lelang. Dia segera melelang 11 buah Garrison Armor yang tidak memiliki kekuatan pertahanan. Harga dasar mereka ditetapkan pada 4 koin perak. Adapun Garrison Armor dan Garrison Heavy Armor yang memiliki kekuatan pertahanan, Si Feng menempatkan mereka di samping untuk saat ini. Dia ingin membiarkan persekutuan dan kelompok elit ini merasakan cita rasa baju besi terlebih dahulu. Dengan begitu, armor Garrison yang tersisa bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Setelah itu, Si Feng mendirikan sebuah kios di area perdagangan, dengan santai berteriak. Setelah itu, banyak pemain berlari ke Si Feng, menjual seton dan magic essences padanya. Setelah membeli materi selama setengah jam, Si Feng melihat pada saat itu. Itu mendekati malam di domain dewa. Monster di malam hari menjadi jauh lebih kuat dan membunuh mereka menjadi lebih sulit. Periode ini tidak cocok untuk leveling, dan Si Feng harus beristirahat juga. Saat ini, ia masih menggunakan helm permainan virtual, bukan pot permainan virtual, untuk memainkan domain dewa.
Virtual Gaming Pod dapat memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh pemain kapan saja. Itu juga bisa merangsang otot-otot tubuh, mencegah tubuh melemah karena bermain domain dewa untuk waktu yang lama. Jari si Feng mengetuk dan mengklik, memanggil sistem interface dan memilih untuk keluar. Saat ini, di dalam apartemen sewaan sempit, sinar matahari sudah lama merembes melalui jendela dan tersebar di seluruh ruangan. Suhu di dalam ruangan juga mulai naik. Si Feng melepas helm gaming. Dia mengangkat tubuhnya dan meregangkan tubuh. Setelah lebih dari 10 jam tidak aktif dan berbaring di tempat tidur, seluruh tubuh si Feng mati rasa. Dia harus bergerak sebelum dia bisa kembali normal. Si Feng mulai melakukan push-up, sit-up, dan bentuk-bentuk pelatihan dasar lainnya. Di usia yang sangat materialistis ini, latihan tubuh sudah sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang. Setelah puluhan tahun terus-menerus melakukan penelitian, para ilmuwan telah berhasil mendapatkan terobosan besar dalam memperkuat tubuh manusia dan memperpanjang umurnya. Umat manusia sekarang dapat mempertahankan masa muda mereka untuk periode yang lebih lama. Terobosan ini juga meningkatkan usia rata-rata seseorang menjadi 100 tahun. Pada saat yang sama, para ilmuwan telah menunjukkan perlunya bekerja di luar tubuh. Sejak saat itu, usia latihan telah tiba. Di masa sekarang, turnamen olahraga dan kompetisi pertempuran menjadi perhatian publik. Hanya di universitas saja, sudah ada banyak perkumpulan olahraga dan perkumpulan seni bela diri, dan mereka disambut dengan baik oleh para siswa. Dalam masyarakat saat ini, mereka yang tidak memiliki tipuan di lengan baju mereka akan dipandang rendah. Di sisi lain, para atlet selebriti dan ahli seni bela diri itu benar-benar dihormati. Di universitas, tidak pernah ada kekurangan wanita cantik di sekitar para atlet dan mahasiswa terkemuka yang sering berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri campuran. Adapun anak laki-laki yang cantik, waktu mereka sudah lama memudar dari popularitas. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng tidak memperhatikan tubuhnya. Akibatnya, ia hampir menyebabkan kehancurannya. Pada saat dia ingin melatih tubuhnya, dia tidak lagi muda. Bahkan jika dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, efeknya tidak akan bagus. Dalam kehidupan ini, si Feng tidak akan sama dengan sebelumnya, secara alami. Dia tidak akan hanya memperhatikan domain dewa, mengabaikan pelatihan tubuhnya. Setelah pelatihan selama setengah jam, seluruh tubuh si Feng ditutupi dengan keringat. Sepertinya dia baru saja mandi. Tepat ketika dia akan makan mie instan yang dimasak, teleponnya mulai berdering. Si Feng memandang orang yang menghubunginya. Tanpa diduga, itu adalah monitor kelas wanita yang biasanya sunyi, Zhao Ruoxi. Monitor kelas, ada apa? Tanya si Feng setelah menjawab panggilan. Menurut ingatan si Feng, selain menghadiri kelas, si Feng tidak pernah melakukan kontak dengan monitor kelas wanita. Dalam 4 tahun, si Feng telah menghabiskan waktu di universitas. Dia tidak berbicara lebih dari 100 kalimat dengan Zhao Ruoxi. Si Feng, cepatlah ke sekolah. Gue gagal memberitahu lu tentang hal ini karena lu tidak tinggal di asrama pria, tetapi sekarang gue memberitahu lu. Pada jam 11, akan ada hal penting yang diumumkan di Teaching Block 3, Classroom 401. Si Feng melihat ke arah jam elektronik di atas mejanya. Sekarang sudah jam 9:30. Dia menjawab, baiklah, gue akan pergi ke sana segera. Bab 45 siswa kelas rendah. Memotong telepon, si Feng segera makan mie instan dan bergegas ke sekolah. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia dan Blackie bergabung dengan Shadow Workshop. Ketika Zhao Ruoxi memanggilnya untuk pergi ke sekolah, ia memilih untuk terus memainkan domain dewa alih-alih pergi. Dia bergabung dengan Shadow Workshop setelah banyak masalah. Jika dia ingin naik posisi di dalam Shadow, dia harus memiliki kinerja yang baik. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli tentang hal-hal kecil yang terjadi di kelas? Akibatnya, rekomendasi universitasnya menjadi tidak ada. Meskipun itu hanya rekomendasi, itu dapat memungkinkan siswa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tingkat stres masyarakat saat ini sangat kuat, dan pekerjaan tidak mudah ditemukan. Rekomendasi semacam itu akan menjadi batu loncatan menuju tingkat yang lebih tinggi dari perusahaan. Orang tua si Feng sangat khawatir setelah mereka mengetahui tentang kejadian ini. Itu juga karena kekhawatiran yang menyebabkan tekanan mental pada orang tuanya meningkat secara substansial. Hanya saja, orang tua si Feng tidak pernah mengungkapkannya kepadanya. Sebaliknya, mereka mendorongnya.
Mereka tidak ingin dia khawatir tentang hutang rumah tangga mereka. Akibatnya, mereka menjadi lelah secara fisik dan mental, jatuh sakit parah setahun kemudian. Dalam kehidupan ini, Si Feng tidak ingin mengulangi bencana seperti itu, bahkan jika rekomendasi itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun, dia juga ingin tahu alasan yang menyebabkan dia kehilangan rekomendasi. Si Feng dianggap rata-rata mengenai hasil di antara kelasnya. Sama sekali tidak ada masalah dengan dia mendapatkan rekomendasi. Dia tidak memiliki andil di dalamnya. Satu-satunya alasan dia bisa memikirkan, untuk situasi seperti itu, adalah kejadian yang akan terjadi hari ini. Setelah berjalan ke universitas, Si Feng menemukan situasi yang sangat menarik. Sekolah itu penuh sesak, ada jumlah siswa yang tidak normal di universitas hari ini. Biasanya, tidak akan ada banyak orang di lingkungan universitas. Para siswa biasanya belajar di perpustakaan atau berkumpul di luar untuk bersenang-senang. Skenario terburuk, mereka hanya akan tinggal di asrama dan bermain game. Berbeda dengan situasi saat ini, mereka biasanya tidak keluar berjalan-jalan. Ketika Si Feng berjalan menuju blok pengajaran 3, ia menemukan bahwa ruang kelas yang biasanya kosong dipenuhi orang. Semuanya terisi penuh. Apa yang terjadi hari ini? Si Feng bingung. Saat Si Feng memasuki kelas 401, dia bisa merasakan udara di ruangan itu sedikit aneh. Teman-teman sekelasnya semua mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, ekspresi mereka penuh dengan keheranan. Si Feng seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana, namun sebenarnya telah muncul. Para siswa laki-laki hanya melirik Si Feng. Mereka tidak memperhatikannya saat mereka melanjutkan pembicaraan mereka. Sementara itu, beberapa wanita berpakaian bagus di kelas mengirim ekspresi jijik pada Si Feng. Namun, Si Feng sudah lama terbiasa dengan reaksi seperti itu. Ketika dia hendak berbalik dan melihat mereka, para wanita segera memalingkan kepala mereka. Rekan siswa Si Feng, Lu di sini. Temukan tempat duduk. Ketika sesama siswa Ling Feilong tiba, semua orang di kelas akan hadir. Monitor wanita, Zhao Ruoxi, memiliki ekspresi tenang di wajahnya ketika dia berbicara kepada Si Feng seolah-olah itu semua hanya untuk formalitas. Namun, Si Feng samar-samar bisa merasakan sedikit harapan di mata Zhao Ruoxi ketika dia berbalik untuk menatapnya. Namun, harapan itu tidak ditargetkan ke arahnya, tetapi kemungkinan besar terhadap Ling Feilong yang dia bicarakan. Baiklah, Si Feng mengangguk, hanya memilih sudut untuk duduk. Adapun untuk duduk dan memulai percakapan dengan teman sekelas pria lainnya, Si Feng tahu itu tidak mungkin hanya dengan melihat ekspresi mereka. Sehubungan dengan situasi seperti itu, Si Feng hanya bisa melepaskan senyum pahit. Dalam kehidupan sebelumnya, ia benar-benar gagal menjadi manusia yang berfungsi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk menghemat uang, ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan siswa atau acara kelas manapun. Dia sudah lama menjadi keberadaan yang tak terlihat di dalam kelas. Di mata teman-teman sekelasnya, Si Feng mungkin menjadi orang yang sangat tertutup. Kenapa orang ini ada di sini? Monitor kelas seharusnya yang memberitahukannya. Gue tidak pernah berpikir dia benar-benar akan muncul. Dia hanya siswa yang lebih rendah di kelas. Hanya menatapnya membuatku marah. Lihatlah betapa liciknya matanya. Jangan bilang dia menyukai wanita muda ini. Menjijikkan. Para siswa di kelas memulai diskusi tenang tentang Si Feng. Mereka sangat terkejut dengan kedatangan Si Feng. Biasanya, Si Feng tidak akan pernah berpartisipasi dalam acara apapun. Tetapi sekarang, orang ini, dirinya sendiri, benar-benar muncul. Rasa jijik mereka terhadap Si Feng jelas dalam ucapan mereka. Nada mereka ketika berbicara juga menunjukkan betapa mereka memandang rendah dirinya. Alasan untuk perawatan tersebut adalah karena Si Feng lemah. Dia juga sering diganggu oleh siswa dari kelas lain. Terlebih lagi, dia adalah siswa kelas bawah yang selalu terlalu miskin untuk ikut tamasya kelas. Sangat memalukan berada di kelas yang sama dengannya. Meskipun suara mereka lembut, Si Feng masih bisa mendengarnya dengan jelas. Lebih baik mengatakan mereka membiarkan Si Feng mendengar pembicaraan mereka. Pembelajaran hanya sekunder di mata semua orang. Yang benar-benar penting untuk dimiliki adalah tubuh yang kuat. Lagi pula, usia saat ini adalah masa di mana latihan tubuh sangat ditekankan. Namun, tubuh lemah Si Feng jelas tidak cocok dengan usia saat ini. Jadi, tentu saja, dia menjadi orang buangan di dalam kelas. Namun, Si Feng hanya menertawakan situasinya.
Dia bukan lagi anak-anak, jadi mengapa dia marah atas tindakan anak-anak ini? Saat ini, hatinya hanya memperhatikan hal-hal mengenai rekomendasi tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang kuat memasuki ruang kelas. Ketinggian pemuda adalah seluruh 1,9 meter. Orang ini adalah Ling Feilong. Menurut ingatan Si Feng, Ling Feilong adalah orang dengan banyak trik di lengan bajunya. Setelah lulus dari universitas, ia berhasil merayu sang putri dari sebuah perusahaan besar. 3 tahun kemudian, ia menjadi CEO perusahaan. Namun, karena pengaruh dunia virtual terhadap dunia nyata yang semakin besar, Ling Feilong juga berinvestasi di domain dewa. Pada saat itu, ia mencari Si Feng, teman sekelasnya, yang ingin berkolaborasi dalam domain dewa. Pada saat itu, Si Feng adalah kapten lokakarya bayangan. Dia juga pemimpin persekutuan-persekutuan bayangan. Shadow nyaris tidak dianggap sebagai guild kelas 2 selama masa itu. Namun, masih memiliki kendali atas kota besar dengan populasi 500.000 orang. Mengingat mereka pernah menjadi teman sekelas, Si Feng menyetujui proposal Ling Feilong. Setelah itu, meskipun Shadow mendapatkan cukup banyak uang dari kolaborasi tersebut, Ling Feilong mendapatkan lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, Ling Feilong mempersiapkan beberapa bawahan yang kuat. Lalu, dia entah bagaimana berhasil mendapatkan bantuan dari guild kelas 1, meninggalkan Shadow. Semua orang menyaksikan Ling Feilong memasuki ruang kelas. Para siswa laki-laki semua berdiri, menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Di sisi lain, siswa perempuan cantik dari sebelumnya mengirim tatapan bermakna ke arah Ling Feilong. Bahkan Zhao Ruoxi memiliki beberapa perubahan pada ekspresinya yang tenang. Si Feng memiliki banyak pengalaman dengan wanita di kehidupan sebelumnya, jadi dia bisa mengatakan bahwa Zhao Ruoxi agak tertarik pada Ling Feilong. Situasi apa ini? Si Feng tidak bisa membuat kepala situasi saat ini. Akan baik-baik saja jika itu hanya siswa lain, tetapi Zhao Ruoxi adalah kelas bunga. Dia memiliki kepribadian yang tenang, wajah lonjong, tubuh yang anggun, dan bahkan latar belakang keluarganya baik. Biasanya, siswa laki-laki dari kelas lain terlihat mengejarnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pernah memasuki matanya. Jadi, mengapa dia menyukai Ling Feilong? Apakah Ling Feilong ditakdirkan untuk menjadi protagonis dalam kehidupan, seseorang yang dicintai dan disambut oleh semua orang? Semua orang duduk. Seperti seorang pemimpin, Ling Feilong secara alami berjalan ke podium. Dia dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih telah datang untuk memberi selamat kepada gue. Gue tidak akan berada di sini hari ini kalau bukan karena semua dukungan lu. Kakak Feilong, lu terlalu rendah hati. Lebih dari 5.000 orang memasuki kompetisi pertempuran sekolah, namun lu berhasil masuk 10 besar. Lu adalah kebanggaan kelas kami. Lu sekarang memiliki hak untuk mengikuti kompetisi pertempuran kota Jinhai tanpa melalui pemilihan sebelumnya. Prestasi ini tidak dapat dicapai oleh orang kebanyakan. Lu tidak boleh melupakan kami begitu lu menjadi master seni bela diri di masa depan." "Itu benar, Brother Feilong. Kami menantikan lu menjadi juara." Para siswa di kelas memberikan ucapan selamat satu persatu. Beberapa siswa perempuan bahkan berpikir untuk melemparkan diri ke Ling Feilong. Namun, Si Feng adalah pengecualian. Dia benar-benar tercengang. Awalnya, dia pikir insiden besar terjadi, tapi itu hanya kompetisi pertempuran sekolah yang baru saja berakhir. Mereka hanya di sini untuk memberi selamat kepada Ling Feilong karena bisa memasuki kompetisi pertempuran kota. Jika itu sebelumnya, Si Feng mungkin iri pada Ling Feilong. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang menyukai kompetisi berkelahi. Mereka yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kota jauh lebih dihargai daripada beberapa selebriti besar. Ini karena sulitnya memasuki kompetisi pertempuran. Ada sistem seleksi yang ketat, dan dianggap baik untuk memilih 3 hingga 4 orang dari 10.000. Jika peserta terpilih ini berkinerja baik, mereka bahkan mungkin mendapatkan kontrak untuk menjadi juru bicara perusahaan besar. Dengan semua iklan selebriti yang akan ditawarkan, tidak akan sulit untuk mengumpulkan kekayaan. Masa depan mereka akan memiliki prospek tanpa batas. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas domain dewa, orang-orang menjadi semakin kecanduan pertempuran-pertempuran dan perang di dalam permainan. Bagaimanapun, bisa secara pribadi mengalami pertarungan masih merupakan pengalaman terbaik. Tidak adanya bahaya bertarung dalam permainan hanya membuatnya lebih menarik. Akibatnya,
Banyak ahli menjadi berhala para pemain di domain dewa. Bab 46 Bertemu Kenalan. Ketika semua orang memberikan ucapan selamat kepada Ling Feilong, orang itu, dirinya sendiri, memiliki matanya menyapu ke sudut ruangan, sudut tempat Si Feng duduk. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpuasan ketika dia melihat Si Feng. Dia adalah kebanggaan kelas dan, bahkan lebih, selebriti masa depan. Namun, siswa yang lebih rendah seperti Si Feng sebenarnya tidak bermaksud untuk menyanjungnya. Setelah sanjungan, Ling Feilong mengizinkan siswa untuk kembali ke tempat duduk mereka. Aku berterima kasih kepada semua orang atas dukungan lu. Harap tenang sejenak. Gue di sini hari ini karena gue memiliki masalah yang ingin gue diskusikan, kata Ling Feilong. Mendengar pengumuman Ling Feilong, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya Si Feng yang tetap tidak tertarik pada masalah Ling Feilong. Namun, Si Feng tidak bisa tidak memperhatikan setelah mendengar Ling Feilong berbicara. Itu adalah sesuatu yang terkait dengan rekomendasi sekolah. Ling Feilong dengan tenang berkata, semua orang tahu bagaimana gue terobsesi dengan pertempuran. Namun, nilai gue di sekolah tidak sebagus itu, sehingga menyebabkan beberapa masalah dengan rekomendasi gue. Jadi, gue berharap seseorang di sini untuk memberikan tempat. Sekolah sudah menyetujui ini, jadi gue di sini untuk membahas masalah ini dengan orang lain. Saudaraku Long, ini hanya masalah sepele. Itu hanya rekomendasi. Sebagai kebanggaan kelas, selama Brother Long memintanya, pasti akan ada seseorang di kelas yang mau menyerahkan tempat mereka, kata seorang siswa laki-laki bootlicking. Meskipun semua orang di kelas setuju dengan kata-kata orang ini, tidak ada seorang pun yang dengan rela berdiri untuk memberikan rekomendasi mereka. Pada akhirnya, mencari pekerjaan itu terlalu sulit. Rekomendasi itu jauh lebih dihargai daripada latar belakang pendidikan seseorang ketika bekerja di dalam perusahaan besar. Jika mereka menyerah rekomendasi mereka, apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Adapun orang-orang yang tidak memiliki hak untuk rekomendasi, untuk memulai, tentu saja, lebih mudah untuk berani berdiri dari jarak yang aman. Mereka terus menghasut yang lain seperti orang gila berdarah panas. Ekspresi Ling Feilong sedikit gelap ketika dia melihat tidak ada yang mengambil inisiatif. Karena semua orang bereaksi sangat proaktif, tidak baik jika gue yang memilih. Bagaimana dengan ini? Mari angkat tangan dan pilih, saran Ling Feilong sambil tersenyum. Itu ide yang bagus saudara Feilong adalah yang paling cerdas. Kalau begitu mari kita mulai voting. Orang-orang gila berdarah panas semua berdiri satu demi satu. Wajah mereka memegang ekspresi kegembiraan, senang dengan kemalangan orang lain. Si Feng, yang duduk di dekat dinding, tiba-tiba tercerahkan setelah melihat pemandangan ini. Sampah jadi bajingan inilah yang mencuri rekomendasiku. Api amarah menyala di dalam hati Si Feng. Dia benar-benar bodoh dalam kehidupan sebelumnya karena benar-benar bekerja dengan Ling Feilong. Namun tidak dalam kehidupan ini. Jika Ling Feilong ingin menimbulkan masalah baginya dalam kehidupan ini, dia tidak bisa disalahkan karena bereaksi dengan baik. Mungkin itu merupakan kelanjutan dari kehidupan sebelumnya, tetapi hasil pemungutan suara tidak berubah sedikitpun. Para siswa segera duduk Si Feng di tahta. Rekan siswa Si Feng, lu benar-benar beruntung gue sedikit iri pada lu. Mulai sekarang lu akan memiliki Brother Long untuk lu harus berterima kasih kepada kami. Semua orang di kelas mulai memberi selamat Si Feng seolah-olah Si Feng baru saja memenangkan lotre kredit 5 juta. Rekan siswa, Si Feng, terima kasih, sungguh. Setelah sekolah selesai hari ini, gue mengundang lu untuk ikut minum di Maple Leaf Bar. Ling Feilong tersenyum-senyum munafik. Dia tidak menempatkan Si Feng dalam pandangannya sama sekali. Tidak ada sedikit pun rasa terima kasih dalam nada bicaranya, hanya menghina. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat siswa lain, mengatakan, tentu saja, semua orang juga diundang. Mari kita nikmati diri kita hari ini. Tunggu sebentar, tiba-tiba Si Feng berkata. Tiba-tiba, semua orang di kelas mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng. Jika Si Feng tidak aktif berbicara, mereka mungkin sudah lama melupakan keberadaannya. Bolehkah gue tahu jika sesama siswa Si Feng memiliki sesuatu yang ingin dia katakan? Ling Feilong memandang ke arah Si Feng, bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan setuju dengan ini, jadi mengapa lu mendapatkan semua kesenangan sendiri? Si Feng melirik Ling Feilong, mengatakan, jika ada di antara lu yang ingin memberinya rekomendasi, maka berikan saja kepada dia. Bagaimanapun,
gue tidak akan melepaskan rekomendasi gue. Jika tidak ada masalah lain, gue akan pergi. Tiba-tiba, seluruh ruang kelas menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Si Feng, seseorang yang terus-menerus diganggu oleh siswa dari kelas lain, sebenarnya memberontak terhadap Ling Feilong. Tampilannya saat ini sangat tidak normal. Apakah Si Feng tidak takut dibawa keluar oleh Ling Feilong? Ling Feilong juga terkejut, bukan karena tindakan Si Feng, namun karena kebodohan Si Feng. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melindungi rekomendasinya hanya karena dia menolak untuk menyerahkannya? Ini adalah hasil yang dipilih oleh seluruh kelas. Itu tidak akan berarti, bahkan jika Si Feng menolak. Ketika saatnya tiba, universitas masih akan memberinya rekomendasi. Meskipun hasilnya tidak dapat diubah, Si Feng masih dengan bodohnya memilih untuk melawannya. Haruskah Si Feng disebut bodoh? Atau apakah dia punya beberapa sekrup longgar? Tepat ketika Ling Feilong ingin mengambil tindakan, sebuah suara tidak sabar terdengar dari luar pintu. Little Long, apakah lu masih belum selesai? Saudara Zhang tidak ingin terus menunggu. Seorang pemuda pirang tinggi masuk melalui pintu. Mengikuti di belakangnya adalah seorang gadis memikat mengenakan pakaian seksi dan terbuka. Keduanya bersama-sama menyebabkan para siswa pria terlihat iri. Si Feng melirik sekilas, mendapati bahwa itu sebenarnya adalah kenalan. Pemuda jangkung dan berambut pirang itu kebetulan adalah Flaming Tiger. Nama aslinya adalah Zhou Yuwu, dan dia adalah mahasiswa tahun keempat, mirip dengan Si Feng. Orang ini memiliki bakat yang hebat, dan dia berhasil mendapatkan hasil yang bagus dari tempat ketiga di turnamen pertarungan universitas kali ini. Sementara itu, wanita mempesona di sisi Zhou Yuwu juga merupakan kenalan Si Feng. Namanya adalah Qin Suyu, dan dia adalah teman sekelas Si Feng saat SMA, dia juga bunga kelas saat itu. Si Feng benar-benar buta pada masa-masa itu. Muda dan bodoh, dia benar-benar terpesona oleh Qin Suyu, bahkan sampai mengakui cintanya padanya. Secara alami, Kakak Hu, mengapa lu datang ke sini? Gue akan segera pergi setelah gue menyelesaikan urusan gue di sini. Ketika Ling Feilong melihat orang yang telah tiba, dia dengan hormat naik untuk menyambutnya dengan wajah tersenyum. Berapa lama lagi yang lu butuhkan? Gue tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Zhou Yuwu mengerutkan alisnya, dengan tidak sabar berkata. Dia dipisahkan dari tugasnya sebagai ketua tim hari ini semua karena karakter Ye Feng itu, dan dia baru saja naik ke level 2. Setelah itu, dia bahkan diberi omelan oleh Brother Zhang. Kejadian-kejadian ini menyebabkan dia menjadi sangat jengkel jauh di dalam hatinya. 2 hingga 3 menit sudah cukup. Jawab Ling Feilong. Dia merasa mengajar Si Feng cara-cara untuk menjadi orang yang tepat seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagus, lalu cepatlah, tuntut Zhou Yuwu. Saat ini, mata Qin Suyu tidak sengaja mendarat di Si Feng, ekspresinya tiba-tiba berubah masam. Dia tidak memiliki kesan baik tentang Si Feng. Dia tidak punya uang atau kekuasaan. Tidak ada sedikit pun perasaan aman atau kekuatan yang datang darinya. Jika dibandingkan dengan Zhou Yuwu, perbedaan antara keduanya adalah ratusan dan ribuan mil terpisah. Si Feng bahkan mengaku padanya tanpa mengetahui nilai dirinya. Itu hanya penghinaan bagi orang itu, dan sebagai hasilnya, dia sering diolok-olok oleh gadis-gadis lain. Melihat rasa jijik di wajah Qin Suyu, Zhou Yuwu mengaitkan dagunya dengan tangannya yang kuat, dengan menggoda berkata, "Sayang, gue akan menjaganya untukmu segera, jangan sampai dia muncul di depanmu lagi." Qin Suyu samar-samar tersenyum saat dia mengangguk, tidak memiliki niat menghentikan Zhou Yuwu. "Hei bocah, datang ke sini." Zhou Yuwu mengarahkan jarinya ke Si Feng, menderu keras. Semua orang terkejut melihat sikap Zhou Yuwu yang mengesankan. Siapa Zhou Yuwu? Dia berada di peringkat ketiga dalam turnamen pertempuran sekolah. Dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Ling Feilong yang berada di peringkat 9. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mengirim seseorang ke rumah sakit selama setengah bulan. Ling Feilong secara alami mengerti apa yang terjadi sebelum dia. Zhou Yuwu kesal oleh Si Feng dan ingin merawatnya. Awalnya, dia juga ingin mengajarkan Si Feng pelajaran dan membiarkan seluruh kelas mengetahui kehebatannya. Jika dia merawat Si Feng sekarang, dia tidak hanya akan membantu dirinya sendiri, tetapi dia juga akan bisa menjual bantuan kepada Zhou Yuwu. Dia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Oleh karena itu, Ling Feilong melangkah maju dan mengajukan diri. "Brother Hu,
tidak perlu bagi Lu untuk mengambil tindakan secara pribadi. Awalnya, gue sudah ingin memberi pelajaran pada anak ini. Beri gue 30 detik. Little Long, jadi masalah lu harus berurusan dengan sebelumnya adalah ini. Zhou Yuhu memandang ke arah Si Feng dengan jijik. Dia menjilat bibirnya, berkata dengan senyum dingin, lebih baik biarkan gue. Gue juga ingin sedikit melonggarkan tulang gue. Mengatakan ini, Zhou Yuhu berjalan menuju Si Feng dengan senyum dingin. Bab 47 gue sangat memikirkanmu. Zhou Yuhu berjalan menuju Si Feng dengan cara yang mengesankan. Dia ingin secara pribadi mengajar Si Feng pelajaran yang bagus dan sulit kali ini. Pada kesempatan sebelumnya, ia selalu mengirim orang lain untuk menanganinya. Namun, Si Feng masih belum belajar menjadi baik. Hari ini, dia ingin Si Feng menanamkan pelajaran ini ke tulang belulangnya. Orang-orang yang hadir semua bisa melihat kesimpulan yang akan datang untuk Si Feng. Dalam masyarakat di mana seluruh populasi menjalani pelatihan tubuh, perkelahian antar siswa terlalu umum. Bahkan cedera ringan sangat umum. Selama itu tidak berlebihan, itu tidak akan menyebabkan insiden. Namun, melihat sikap Zhou Yuhu saat ini, Si Feng akan tinggal di rumah sakit setidaknya selama sebulan. Pada saat itu, Si Feng akan mengenakan gips saat menerima sertifikat kelulusannya di atas panggung. Tunggu, Zhou Yuhu, ini kelas kita. Atas dasar apa orang luar seperti lu harus datang dan menggertak seseorang dari kelas kami? Tubuh halus Zhao Ruoxi tiba-tiba menghalangi Si Feng. Dia tidak sedikit pun terancam oleh aura mengesankan Zhou Yuhu saat dia memaki dia. Tindakan Zhao Ruoxi tidak diragukan lagi membuat semua orang kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Ruoxi yang biasanya lembut dan anggun akan membela siswa yang lebih rendah. Dia bahkan menantang Zhou Yuhu. Dia memiliki hati yang kuat untuk menjadi begitu berani. Ruoxi, jangan menimbulkan masalah. Saudara Hu hanya ingin memberi Si Feng beberapa petunjuk. Ini seharusnya menjadi keberuntungan Si Feng. Si Feng selalu ditindas oleh orang lain, tetapi dengan petunjuk Brother Hu, dia mungkin memiliki beberapa pertumbuhan dan belajar untuk menjadi orang yang tepat, Ling Feilong menjelaskan sambil tersenyum. Karena penampilan Zhao Ruoxi di atas rata-rata dan kurva yang menarik, ia sudah lama memperlakukannya sebagai milik pribadinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membela Si Feng. Tiba-tiba, kemarahan terhadap Si Feng membakar lebih besar di dalam hatinya. Namun, itu tidak baik baginya untuk mengungkapkan kemarahan itu, jadi dia hanya menarik-narik tangan halus Zhao Ruoxi. Dia ingin menariknya, menghentikannya dari halangan. Rekan siswa Ling Feilong, sebagai kebanggaan kelas, apakah lu hanya akan menonton ketika salah satu teman sekelas kita diganggu? Zhao Ruoxi melepaskan tangan Ling Feilong, menatapnya dan bertanya dengan marah. Dia awalnya berpikir Ling Feilong memiliki kepribadian yang baik. Dia juga tampil luar biasa dalam kompetisi pertempuran. Jadi, dia pikir dia prospek yang bagus. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia hanya seorang munafik. Ruoxi, bagaimana lu bisa mengatakan hal semacam itu tentang gue? Lu salah paham. Bukan salah gue bahwa Si Feng tidak tahu bagaimana menjadi orang yang tepat. Sekarang Brother Hu akan mengajarinya bagaimana menjadi satu. Itu akan bermanfaat baginya di masa depan, kata Ling Feilong dengan ekspresi lurus seolah-olah semua yang terjadi adalah untuk kebaikan Si Feng sendiri. Kamu Zhao Ruoxi sangat marah oleh Ling Feilong. Dia segera berbalik ke arah Si Feng, berkata, cepat pergi. Gue akan menahannya. Gadis kecil ini menarik dan sangat seksi. Gue menyukainya. Mata Zhou Yuhu mulai mengukur Zhao Ruoxi, sangat menyukai apa yang dilihatnya. Bibirnya tidak bisa membantu tetapi meringkuk menjadi seringai jahat ketika tangannya terulur untuk membelai wajah halus Zhao Ruoxi. Dia tidak lagi memperhatikan Si Feng. Namun, sebelum tangannya yang asin bisa menyentuh Zhao Ruoxi, itu ditampar oleh yang lain. Zhou Yuhu, karena lu ingin berdagang catatan dengan gue bisa setuju. Namun, hanya catatan perdagangan tidak akan memiliki banyak arti untuk itu. Bagaimana kalau kita bumbui sedikit? Si Feng mengusulkan dengan senyum tenang. Dia mengambil langkah ke depan, menarik-narik lengan seperti giok Zhao Ruoxi dan menariknya ke samping. Zhao Ruoxi sama sekali tidak bereaksi terhadap tindakan Si Feng. Sampai dia diseret di belakangnya, dia baru mulai melihat sosok rata-rata Si Feng dalam keterkejutan yang menakjubkan. Kapan Si Feng menjadi begitu jantan? Namun,
dia juga merasa Si Feng sangat bodoh. Bagaimana dia bisa menukar pointer dengan Zhou Yuhu? Sekarang, Zhou Yuhu akan memiliki alasan untuk mengajar Si Feng pelajaran. Zhou Yuhu menggosok punggung tangannya yang memerah, marah. Dia memelototi Si Feng, tiba-tiba menemukan penampilan Si Feng saat ini sangat tenang dan stabil. Sepertinya Zhou Yuhu sedang menatap orang yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, Si Feng akan mudah dihasut dan berkelahi dengan orang lain. Sekarang, bagaimanapun, bukan saja dia tidak terangsang, tetapi dia juga tersenyum bahagia. Apakah otaknya rusak? Ling Feilong sangat marah ketika dia melihat lengan terentang Si Feng benar-benar menyentuh Zhao Ruoxi. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa mengambil tindakan segera. Namun, dia masih menahannya. Dia siap untuk menempatkan Si Feng di tempatnya di masa depan. Nak, lu benar-benar berani menantangku. Sangat menarik. Maka gue akan bertaruh 1000 kredit. Jika lu menang, 1000 kredit akan menjadi milik lu. Jika lu kalah, berlutut dan minta maaf kepada gue, dan juga, ganti rugi dengan 1000 kredit. Bagaimana dengan itu? Apakah lu berani setuju? Zhou Yuhu tersenyum marah. Dia tidak pernah berpikir otak Si Feng benar-benar rusak, bahkan berani memprovokasi dia. Taruhan sepele seperti itu. Apakah lu tidak malu mengatakannya dengan keras? Si Feng menggelengkan kepalanya dan mendengus jijik. Nyali lu tumbuh setelah tidak bertemu selama beberapa hari. Katakan itu, taruhan macam apa yang lu inginkan? Zhou Yuhu marah menjadi tawa. Dia tahu Si Feng miskin, dan dia bahkan tidak mampu membayar 1000 kredit. Tapi sekarang, dia benar-benar berani meningkatkan chip tawar-menawar. Apakah dia mengeluh bahwa dia tidak memiliki kematian yang cukup cepat? Sepertinya otaknya benar-benar terjepit di antara sebuah pintu. Apakah lu tidak memenangkan kartu keanggotaan untuk Big Dipper Training Center dari kompetisi pertarungan sekolah? Gunakan itu sebagai taruhan. Jika gue kalah, gue akan membayar 10.000 kredit kepada lu sebulan kemudian. Jika lu tidak memiliki keberanian untuk bertaruh, lupakan saja, kata Si Feng memprovokasi. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Zhou Yuhu memamerkan kartu keanggotaan ini di depan orang lain. Sekarang, Si Feng secara kebetulan bisa menggunakannya untuk melatih tubuhnya. Pusat pelatihan gayung besar terkenal di kota Jinhai. Itu memiliki lingkungan yang hebat, dan fasilitas pelatihannya sangat menyeluruh. Rata-rata orang sama sekali tidak diizinkan masuk ke pusat pelatihan, belum lagi mendapatkan keanggotaan VIP di sana. Keanggotaan normal bernilai sekitar 8 hingga 9.000 kredit. Bahkan jika gue bertaruh kartu ini, di mana orang malang sepertimu akan menemukan uang sebanyak itu? Gue tidak akan percaya pada kata-kata kosong, Zhou Yuhu tertawa dingin. Memang, itu seperti yang dikatakan Zhou Yuhu. Si Feng tidak memiliki 1 sen pun padanya saat ini, belum lagi 10.000 kredit. Karena itu, mengapa dia mengatakan akan membayar sebulan kemudian? Namun, Zhou Yuhu jelas tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, Zhou Yuhu berbalik untuk mengejeknya. Tampaknya rencana Si Feng akan hancur kali ini. Si Feng, apakah lu pikir gue tidak tahu tentang kondisi kehidupanmu? Lu sangat miskin sehingga lu bahkan tidak mampu makan dengan baik. Namun lu masih berpura-pura kaya. Qin Suyu melirik Si Feng sekilas, berkomentar dengan jijik. Gue akan membayar 10.000 kredit, Zhao Ruoxi tiba-tiba berkata. Mata Ling Feilong berubah merah ketika dia melihat Zhao Ruoxi berdiri sekali lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa menyingkirkan Si Feng sekarang juga. Si Feng juga kaget. Dia memandang ke arah Zhao Ruoxi, heran. Dia tidak mengerti bagaimana Zhao Ruoxi punya uang sebanyak itu. Dia juga tidak terlalu jelas tentang latar belakang keluarga Zhao Ruoxi. Si Feng hanya tahu bahwa keluarganya relatif kaya. Namun, Zhao Ruoxi sebenarnya sangat mempercayainya, bahkan sampai mempertaruhkan uangnya padanya. Si Feng tidak bisa mengerti mengapa dia melakukannya. Untuk memulainya, hubungan mereka berdua tidak terlalu bagus. Zhao Ruoxi menatap Si Feng. Dia tahu alasan keheranan Si Feng. Namun, untuk tidak membiarkannya salah paham, dia diam-diam menjelaskan, gue hanya meminjamkan uang kepada lu karena gue tidak tahan dengan sikap sombong Zhou Yuhu. Gue sangat menghargai lu, jadi meskipun lu kalah dengan bermartabat. Terima kasih, gue pasti akan mengembalikan 2 kali lipat jumlahnya kepada lu, kata Si Feng dengan penuh syukur. Uang ini sangat penting baginya. Sekarang,
Zhou Yuhu pasti akan menyetujui taruhan. Setelah Si Feng memperoleh kartu keanggotaan, ia akan dapat secara teratur melatih tubuhnya. Lebih baik memulai pelatihan lebih awal, daripada nanti. Semakin awal Si Feng bisa melatih tubuhnya, semakin besar manfaatnya bagi masa depannya. Zhao Ruoxi telah sangat membantunya saat ini. Ketika ia mulai menghasilkan uang di domain dewa, membayar Zhao Ruoxi 10.000 tambahan bahkan akan dianggap terlalu sedikit. Namun, Zhao Ruoxi tidak menganggap serius kata-kata Si Feng. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa Si Feng dapat mengembalikan uangnya, belum lagi 2 kali lipat jumlahnya. Hahaha, menarik, kalau begitu mari kita menarik kontrak di arena pertempuran. Zhou Yuhu menjilat bibirnya. Dia bahkan lebih tertarik pada Zhao Ruoxi sekarang. Meskipun peruntungannya di domain Tuhan buruk hari ini, keberuntungannya dalam kehidupan nyata benar-benar baik. Tidak hanya dia menemukan gadis yang tampan, tetapi dia juga bisa menerima 10.000 kredit untuk mengajar Si Feng pelajaran. Itu benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Setelah itu, semua orang tiba di arena pertempuran yang dibangun oleh sekolah. Si Feng dan Zhou Yuhu menandatangani kontrak di bawah pengawasan otak pusat. Kontrak yang diakui oleh otak pusat juga diakui oleh hukum. Ada juga seorang hakim di arena pertempuran. Hakim biasanya adalah seorang guru di universitas yang mengajarkan para siswa cara berkelahi. Hakim juga memiliki keterampilan yang baik yang akan digunakan untuk segera menghentikan perkelahian untuk menghindari cedera berat terjadi. Siswa lain dari kelas berdiri di bawah cincin pertempuran. Mereka menertawakan kebodohan Si Feng. Alih-alih menjadi eksistensi tak kasat mata seperti biasanya, ia malah menjadi gila sekarang. Tidak hanya dia menentang Ling Feilong, tapi dia juga membuat Zhou Yuhu marah, yang bahkan lebih menakutkan. Setelah hari ini, Si Feng mungkin tidak akan pernah hidup damai lagi. Qin Suyu memandang ke atas cincin, pada Si Feng yang tenang dan mantap. Perasaan yang dia berikan kepada orang-orang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia saat ini memancarkan rasa aman yang tak terlukiskan. Dia bahkan merasa tubuh kurus Si Feng telah tumbuh lebih besar. Qin Suyu dengan cepat menggelengkan kepalanya, dengan mengejek berkata, seberapa kuat seorang yang lemah, yang bahkan tidak tahu teknik bertarung tunggal, menjadi. Dia bahkan berani menantang Brother Hu sekarang. Dia benar-benar gegabah. Bab 48 pertarungan tak tertandingi. Tidak ada siswa di bawah ring yang menyangkal kata-kata Qin Suyu. Sebaliknya, mereka merasa kata-katanya masuk akal. Tidak peduli apa yang dikatakan, Zhou Yuhu menduduki peringkat ketiga dalam turnamen pertarungan universitas. Dia juga sangat dipuji oleh beberapa guru yang mengajar berkelahi. Mereka meramalkan Zhou Yuhu akan mampu menciptakan reputasi untuk dirinya sendiri di turnamen pertempuran kota mendatang, belum lagi mengajarkan Si Feng pelajaran yang lemah dan kurus. Itu seperti menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh seekor ayam. Meskipun dia tetap pantang menyerah sekarang, gue kira Si Feng akan berlutut dan memohon belas kasihan sebentar lagi. Apakah itu bahkan perlu disebutkan? Mengapa lu tidak melihat siapa Zhou Yuhu? Dugaanku adalah Si Feng akan berbaring di lantai dalam 10 detik. Para siswa laki-laki di kelas mulai tertawa ketika mereka membahas akhir Si Feng. Apa yang salah dengan kalian? Apakah ini bagaimana lu memperlakukan teman sekelas lu? Tanya Zhao Ruoxi, menatap teman-teman sekelasnya dengan ekspresi marah. Semua siswa terdiam. Namun, mata mereka menunjukkan sedikit jijik ketika mereka melihat Zhao Ruoxi. Salah satu gadis berpakaian bagus di kelas meringkuk bibirnya dengan jijik, dengan lembut berkata, lu hanya memiliki penampilan yang agak bagus. Jika bukan karena Brother Long, menurut lu siapa yang akan mendengarkan kata-kata lu? Gadis-gadis lain segera mengangguk. Mereka sama sekali tidak menganggap serius monitor kelas mereka. Meskipun siswa perempuan berbicara dengan nada lembut, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Kesamping, Ling Feilong merasa segar ketika dia menikmati mendengarkan kata-kata mereka. Zhao Ruoxi memalingkan wajahnya karena marah, tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Ling Feilong menghampirinya dan dengan lembut berkata, Ruoxi, gue tahu bahwa lu tidak punya pilihan dalam hal ini sebagai monitor kelas. Namun, Si Feng adalah orang yang menemukan masalah di sini, jadi lu tidak bisa menyalahkan semua orang. Selain itu, tidak ada yang percaya Si Feng bisa menang dengan tubuh kecilnya itu. Lu benar-benar membuang uang lu ke laut. Sebentar lagi,
gue akan membicarakannya dengan Brother Hu untuk tidak mengambil uang lu dan membiarkan si Feng membayar semuanya. Memang, gue membantu si Feng karena gue adalah monitor kelas. Namun, mengenai masalah dengan uang itu, gue tidak pernah berpikir untuk meminta kembali darinya. Zhao Ruoxi melirik Ling Feilong, dengan dingin berkata, di sisi lain, kaulah yang telah mengambil rekomendasi itu, yaitu memang seharusnya milik si Feng. Alih-alih membantu si Feng sekarang, lu di sini membuat komentar sinis. Apakah lu tidak takut orang mengkritik lu di belakang lu? Juga, bagaimana ini bisa dianggap poin petunjuk perdagangan? Satu berada di peringkat ketiga di sekolah, sementara yang lain adalah seorang siswa yang bahkan tidak tahu teknik bertarung. Apakah lu tidak merasa malu ketika lu berbicara tentang ini? Setiap kata Zhao Ruoxi menyebabkan rasa sakit menusuk Ling Feilong. Selain itu, kulitnya yang elegan dan halus memberikan rasa kekuatan yang tak terlukiskan yang melanda hati Ling Feilong. Ling Feilong terdiam saat dia menjadi pucat karena marah. Seperti yang dikatakan Zhao Ruoxi, setiap kelas memiliki sejumlah tempat untuk rekomendasi. Hanya siswa dengan hasil di antara 20 teratas di kelas yang memenuhi syarat untuk rekomendasi ini. Namun, Ling Feilong berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kota setelah banyak kesulitan. Jika orang lain tahu bahwa dia adalah seorang mahasiswa tanpa rekomendasi, itu akan menjadi penghinaan mutlak. Sekolah itu sebelumnya juga mempertimbangkan masalah reputasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka membuatnya sehingga 5 kontestan teratas dari turnamen pertempuran akan menerima rekomendasi, bahkan jika studi mereka tidak baik. Namun, Ling Feilong hanya berada di peringkat 9, jadi tentu saja, dia tidak bisa mendapatkannya. Karena itu, dia menyarankan hal seperti itu ke sekolah. Melihat bahwa hasil Ling Feilong berada di posisi 30 teratas di kelas, tidak jauh dari tempat ke-20, sekolah telah memutuskan untuk menyetujui permintaannya. Namun, kondisinya adalah seseorang harus rela menyerahkan rekomendasi mereka. Adapun bagaimana ia akan mendapatkan seseorang untuk menyerahkan tempat mereka, itu semua tergantung pada Ling Feilong sendiri. Si Feng hanya lemah. Awalnya, Ling Feilong berniat memanfaatkan niat kolektif kelas, di samping kekuatannya sendiri, untuk dengan mudah menindas si Feng. Kemudian, setelah memberi si Feng beberapa manfaat, masalah ini akan dipertimbangkan. Namun, tindakan si Feng benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Ling Feilong. Si Feng tidak menganggapnya serius sedikitpun dan mengancamnya tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia bahkan diejek oleh Zhao Ruoxi. Hati Ling Feilong saat ini dipenuhi dengan kemarahan yang tidak bisa dibedakan. Benar, ini bukan pertarungan yang setara. Namun, dapatkah si Feng menyalahkan orang lain karena menjadi lemah? Siapa yang menyetujui kompetisi ini? Tentunya lu tidak bisa menyalahkan gue untuk ini. Ling Feilong menatap Zhao Ruoxi dengan mata merah darah. Jika Zhao Ruoxi tidak memiliki penampilan yang cantik dan tubuh yang menarik, dia akan sudah lama mengirim tamparan. Namun, dia menanggungnya. Menggunakan kekuatan jelas bukan langkah yang cerdas. Selain itu, latar belakang keluarga Zhao Ruoxi sama sekali tidak sederhana. Jika dia menyebabkan insiden sekarang, seluruh hidupnya akan berakhir. Juga, ketika Ling Feilong memikirkan bagaimana ia bisa mempermainkan Zhao Ruoxi di masa depan, kemarahan di hatinya sedikit tenang. Berat, setelah membuat gue mengambil kerugian seperti itu, hanya lu menunggu dan melihat. Ling Feilong menatap si Feng, bersumpah diam-diam. Di atas, di ring pertempuran, si Feng hanya tersenyum jijik ketika dia merasakan permusuhan datang dari Ling Feilong. Namun, dia harus menyetujui salah satu dari kata-kata Ling Feilong. Ini memang pertarungan yang tidak merata. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, meskipun fisiknya tidak sebanding dengan para petarung kelas 1, ia masih bisa mengalahkan mereka untuk tunduk. Hal yang diandalkannya untuk menang adalah pertarungan hidup atau mati di domain dewa. Apa itu pahlawan 100 pertempuran? Setelah hidup melalui 100 perang, akan sulit untuk tidak menjadi pahlawan ahli. Itu sama dengan banyak seniman bela diri. Pelatihan mereka biasanya melibatkan mendorong diri mereka sendiri ke tepi, menggunakan perasaan memiliki kehidupan mereka digantung di utas untuk melatih dan meningkatkan diri mereka sendiri. Namun, metode seperti itu terlalu berbahaya. Orang biasa pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Sangat mudah untuk pergi ke laut dan kehilangan nyawa mereka. Setelah si Feng melewati pertempuran hidup atau mati yang sangat realistis,
peningkatan pengalaman pertempuran dan tekniknya berkembang pesat. Keterampilannya dalam pertempuran bahkan melebihi standar kompetisi pertempuran nasional oleh beberapa tingkatan. Dalam waktu 10 tahun, setiap pemain jarak dekat yang memiliki reputasi baik di Guts Domain dapat dengan mudah mengalahkan juara pertempuran Jin High City saat ini, belum lagi Si Feng, yang pernah menjadi Kapten Shadow. Di mata Si Feng, turnamen pertarungan universitas sama seperti bermain anak-anak. Selain itu, mengenai fisik, tubuhnya saat ini melebihi tubuhnya 10 tahun kemudian. Berjuang tidak akan menjadi masalah, bahkan jika ia harus menghadapi 5 atau 6 Ling Feilong. Berat, lu benar-benar riang melihat-lihat. Tonton bagaimana gue akan memperbaiki lu, Zhou Yuhu berkata, bergegas ke Si Feng. Dia segera mengirim tamparan ke wajah Si Feng, berniat untuk mempermalukannya terlebih dahulu. Secara alami, Si Feng dapat dengan mudah melihat melalui tindakan seperti itu. Namun, Si Feng berdiri tidak bergerak meskipun dia berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Si Feng mengirimkan pukulan kasual ke wajah Zhou Yuhu, benar-benar mengabaikan tamparan Zhou Yuhu. Zhou Yuhu tidak pernah membayangkan bahwa kepalan Si Feng akan memiliki ketepatan seperti itu, mengarah langsung ke wajahnya. Secara naluriah, Zhou Yuhu menggunakan tangannya untuk memblokir tinju ini. Bibir Si Feng melengkung ke atas ketika dia melihat tindakan Zhou Yuhu. Dengan kecepatan kilat, tangan Si Feng memotong ke arah leher Zhou Yuhu. Zhou Yuhu gagal bereaksi tepat waktu saat dia menerima potongan di lehernya. Dengan ketelitian pisau operasi, tangan Si Feng meretas arteri utama di leher Zhou Yuhu. Tiba-tiba, Zhou Yuhu merasakan penglihatannya kabur. Ada perasaan tercekik saat Zhou Yuhu merasakan semua kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Si Feng tidak memberi Zhou Yuhu waktu untuk mengatur napas. Segera, dia mengirim pukulan lain ke arah sisi perut Zhou Yuhu. Zhou Yuhu ingin memblokir serangan itu, tetapi tubuhnya menolak untuk mendengarkan pikirannya. Dia hanya bisa merasakan rasa sakit yang menusuk di ususnya ketika aliran cairan kekuningan keluar dari mulutnya. Visi Zhou Yuhu menjadi kabur. Dia tidak bisa menangis, bahkan jika dia mau. Tubuh Zhou Yuhu secara naluriah ingin jatuh, tetapi Si Feng tidak memberinya kesempatan seperti itu. Kepalan demi kepalan mendarat di perut Zhou Yuhu, diikuti oleh beberapa pendaratan di tulang rusuknya. Setelah menerima serangkaian pukulan berturut-turut, jus asam di perut Zhou Yuhu telah sepenuhnya terkuras keluar dari mulutnya. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah seperti anjing mati. Seluruh arena tiba-tiba menjadi sunyi. Segalanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada satu orang pun yang bereaksi. Baru setelah Zhou Yuhu berbaring di tanah, hakim pertandingan akhirnya bereaksi. Segera, dia menyatakan akhir pertarungan dan Si Feng, pemenangnya. Pada saat yang sama, dia buru-buru berlari ke sisi Zhou Yuhu untuk memeriksanya. Hakim benar-benar tidak bisa membayangkannya. Zhou Yuhu, siswa peringkat ketiga dalam kompetisi pertarungan universitas, bahkan bukan pasangan yang cocok untuk anak muda yang tampak lemah. Bukan berarti Zhou Yuhu terlalu lemah. Sebaliknya, pemuda yang tampak lemah itu terlalu kuat. Setelah menonton beberapa pertandingan Zhou Yuhu, hakim tahu bahwa dia sangat kuat. Paling tidak mudah bagi hakim untuk berurusan dengannya. Setelah melihat cedera Zhou Yuhu, hakim tercengang. Teknik Si Feng terlalu mengerikan. Setiap gerakannya diukur dengan sempurna, hanya mematahkan 2 atau 3 tulang rusuk Zhou Yuhu tetapi tidak melukai dia. Zhou Yuhu hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk dadanya pulih. Bab 49 Cahaya Baru. Melihat Zhou Yuhu tidak bergerak di tanah, jelas dia telah kehilangan kesadaran. Guru itu kemudian melaporkan bahwa Zhou Yuhu tidak mengalami cedera besar, dan dia akan segera bangun. Namun, luka-lukanya masih perlu dirawat. Juga, dia harus istirahat selama lebih dari sebulan. Adapun kompetisi pertempuran kota yang akan diadakan dalam 3 minggu, Zhou Yuhu bisa melupakan bergabung. Pandangan semua orang bergeser ke arah Si Feng. Mereka memandangi tubuhnya yang kurus dan lemah, menghela napas dingin ketika mereka mengingat kekuatan eksplosif dan menakutkan yang mampu ditampilkannya. Ketika mereka memikirkan kata-kata yang mereka katakan kepada Si Feng sebelumnya, keringat dingin mulai mengalir keluar dari punggung mereka tanpa henti. Saat ini, ekspresi di mata siswa laki-laki ketika mereka melihat Si Feng telah benar-benar berubah. Tidak ada lagi ejekan atau penghinaan yang terkandung di dalamnya.
Sebaliknya, ada ketakutan yang mendalam. Siswa peringkat ketiga di sekolah itu benar-benar dikalahkan dalam satu pertukaran. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan si Feng? Jika si Feng ingin merawat mereka, konsekuensi yang akan mereka hadapi akan tak terbayangkan. Di sisi lain, mereka sebenarnya berani memberikan rekomendasi-rekomendasi si Feng kepada Ling Feilong. Berpikir sampai titik ini, hati para pejuang berdarah panas dari sebelumnya mulai berdetak kencang. Di bawah saksi Central Brain, si Feng menerima kartu keanggotaan untuk Big Dipper Training Center dan 10.000 kredit. Setelah itu, dia mengitari orang-orang di bawah ring. Ketika beberapa siswa laki-laki yang kurang berani bertemu dengan mata dalam dan mendalam si Feng, kaki mereka tiba-tiba menjadi lemah saat mereka kehilangan kesadaran, busa muncul di mulut mereka. Guru, tidak bagus. Liu kecil pingsan. Sebelum kalimat ini selesai diucapkan, siswa laki-laki lain terbaring rata di tanah. Bukan berarti Zhou Yuhu terlalu lemah. Sebaliknya, pemuda yang tampak lemah itu terlalu kuat. Setelah menonton beberapa pertandingan Zhou Yuhu, Hakim tahu bahwa dia sangat kuat. Paling tidak mudah bagi Hakim untuk berurusan dengannya. Setelah melihat cedera Zhou Yuhu, Hakim tercengang. Teknik si Feng terlalu mengerikan. Setiap gerakannya diukur dengan sempurna, hanya mematahkan 2 atau 3 tulang rusuk Zhou Yuhu tetapi tidak melukai dia. Zhou Yuhu hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk dadanya pulih. Bab 49 Cahaya Baru. Melihat Zhou Yuhu tidak bergerak di tanah, jelas dia telah kehilangan kesadaran. Guru itu kemudian melaporkan bahwa Zhou Yuhu tidak mengalami cedera besar, dan dia akan segera bangun. Namun, luka-lukanya masih perlu dirawat, juga, dia harus istirahat selama lebih dari sebulan. Adapun kompetisi pertempuran kota yang akan diadakan dalam 3 minggu, Zhou Yuhu bisa melupakan bergabung. Pandangan semua orang bergeser ke arah si Feng. Mereka memandangi tubuhnya yang kurus dan lemah, menghela napas dingin ketika mereka mengingat kekuatan eksplosif dan menakutkan yang mampu ditampilkannya. Ketika mereka memikirkan kata-kata yang mereka katakan kepada si Feng sebelumnya, keringat dingin mulai mengalir keluar dari punggung mereka tanpa henti. Saat ini, ekspresi di mata siswa laki-laki ketika mereka melihat si Feng telah benar-benar berubah. Tidak ada lagi ejekan atau penghinaan yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, ada ketakutan yang mendalam. Siswa peringkat ketiga di sekolah itu benar-benar dikalahkan dalam satu pertukaran. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan si Feng? Jika si Feng ingin merawat mereka, konsekuensi yang akan mereka hadapi akan tak terbayangkan. Di sisi lain, mereka sebenarnya berani memberikan rekomendasi-rekomendasi si Feng kepada Ling Feilong. Berpikir sampai titik ini, hati para pejuang berdarah panas dari sebelumnya mulai berdetak kencang. Di bawah saksi Central Brain, si Feng menerima kartu keanggotaan untuk Big Dipper Training Center dan 10.000 kredit. Setelah itu, dia mengitari orang-orang di bawah ring. Ketika beberapa siswa laki-laki yang kurang berani bertemu dengan mata dalam dan mendalam si Feng, kaki mereka tiba-tiba menjadi lemah saat mereka kehilangan kesadaran, busa muncul di mulut mereka. Guru, tidak bagus. Liu kecil pingsan. Sebelum kalimat ini selesai diucapkan, siswa laki-laki lain terbaring rata di tanah. Sementara itu, siswa laki-laki yang tetap berdiri mulai menjadi takut di hati mereka. Si Feng terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengejutkan 2 siswa laki-laki hingga pingsan hanya dengan menatap mata mereka. Namun, mereka juga iri pada 2 yang kehilangan kesadaran. Jika mereka pingsan, mereka tidak harus menanggung tekanan seperti itu sekarang. Saat ini, udara di sekitar mereka masih seolah membeku. Bernapas mulai menjadi kesulitan bagi mereka, dan bahkan anggota tubuh mereka terasa berat seolah-olah mereka dipenuhi dengan timah. Adapun siswa perempuan di kelas, mereka semua tercengang. Kepala mereka dengan cepat menunduk ketika mereka melihat si Feng melihat ke atas. Mereka merasa tidak nyaman di seluruh tubuh mereka seolah-olah mereka kelinci ketakutan yang sedang ditatap oleh serigala abu-abu besar. Mulut halus Qin Suyu melebar. Dia menggosok matanya, memverifikasi apa yang dia lihat berulang kali. Baru saat itulah dia mengerti bahwa Zhou Yuhu diserang oleh si Feng. Si Feng terlalu kuat. Kenapa dia tidak pernah menemukan itu sebelumnya? Jika dia bisa bersama pria seperti ini, rasa amannya akan keluar dari grafik. Hanya memikirkan hal itu telah membuatnya bahagia. Adapun uang, itu tidak akan menjadi masalah. Hanya berdasarkan kekuatannya saja,
Si Feng pasti bisa masuk ke turnamen pertempuran kota. Masuk ke 10 besar juga tidak akan menjadi masalah. Ketika waktu itu tiba, pasti akan ada banyak permintaan baginya untuk menjadi juru bicara selebriti. Ketika Qin Suyu melihat bahwa Si Feng sedang melihat ke atas, dia sedikit merapikan pakaian dan rambutnya, tampak rapi dan bergerak. Dia juga mengungkapkan belahan dada yang dalam, dengan lemah mengatakan, "Kakak Feng, ini sudah siang. Gue tahu restoran bagus yang memiliki lingkungan bagus dan makanan yang enak. Gue akan mentraktir lu, jadi, mari kita pergi ke sana dan mencoba." Namun, Si Feng tidak memperhatikan Qin Suyu. Sebaliknya, dia mencari Zhao Ruoxi. Ketika dia menemukan Zhao Ruoxi, dia segera berjalan, benar-benar mengabaikan Qin Suyu. Melihat mata Si Feng yang dingin dan acuh tak acuh, Qin Suyu tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting. Seolah-olah pisau menusuk hatinya. Dia menyesal buta dan bodoh ketika dia di sekolah menengah. "Monitor kelas, ini 10.000 kreditmu. Gue akan membayar 10.000 kredit yang tersisa secepat mungkin." Si Feng menyerahkan uang itu, berbicara dengan senyum tenang. Namun, Zhao Ruoxi tidak mau menerimanya. Dia mengedipkan matanya yang menarik saat dia melihat Si Feng seolah-olah dia sedang melihat binatang yang eksotis. Ada kejutan dan kegembiraan yang terkandung di dalamnya. "Apakah lu benar-benar Si Feng?" Zhao Ruoxi bertanya dengan nada tenang dan tidak pasti. Selama 4 tahun di Zhao Ruoxi di universitas, kesannya tentang Si Feng adalah salah satu yang tertutup. Dia sering diganggu oleh orang lain. Dia juga tampak sangat sombong, tidak pernah menerima bantuan dari orang lain. Dia seperti serigala kecil yang terluka, menjilati luka-lukanya sendirian. Dia tidak pernah membayangkan tindakan Si Feng hari ini akan memiliki perbedaan besar dari sebelumnya. Dia sekarang melihat Si Feng dalam cahaya yang sama sekali baru. Si Feng telah berubah dari menjadi serigala kecil menjadi naga yang tertidur. Dia sederhana ketika tidur, tetapi luar biasa ketika dia mengambil tindakan. Bahkan Zhao Yuhu, siswa peringkat ketiga di seluruh universitas, tidak ada tandingannya. Jika dia memasuki turnamen pertarungan sekolah, dia mungkin sudah menjadi juara sekarang. "Tentu saja gue Si Feng. Monitor kelas, mengapa lu mengajukan pertanyaan seperti itu? Mungkinkah gue terlalu tampan dan berbeda dari penampilan gue sebelumnya?" Si Feng bercanda. Dia secara alami memahami pikiran Zhao Ruoxi. Dia telah menarik terlalu banyak perhatian hari ini. Namun, bahkan Si Feng sendiri tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Perkembangan sampai titik ini semua tidak disengaja. "Cih, jangan sombong. Lu hampir tidak bisa masuk ke mata gue." Zhao Ruoxi segera mengambil uang dari Si Feng. Wajahnya yang cantik dan lembut memperlihatkan senyum yang tenang. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia diam-diam berkata, "Partai persekutuan yang diselenggarakan oleh universitas adalah dalam 10 hari. Juga akan ada eselon atas dari perusahaan terkenal di kota Jinhai yang menghadiri pesta itu. Tidakkah lu mencoba mencari karir yang menguntungkan? Ini adalah kesempatan bagus, jadi lu harus mempertimbangkan untuk hadir." Saat Zhao Ruoxi selesai berbicara, dia memikirkan situasi keuangan Si Feng. Dia jelas tidak punya uang untuk menghadiri pesta itu. Karena itu, dia diam-diam berkata, "Adapun biaya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam fellowship party, gue dapat membayarnya untuk lu." Si Feng memikirkan kata-kata Zhao Ruoxi. Pesta persekutuan yang diselenggarakan oleh Universitas Jinhai setiap tahun adalah peristiwa besar. Dan orang itu bahkan mungkin berpartisipasi dalam pesta ini. Karena itu, Si Feng mengangguk setuju, berkata, "Terima kasih, monitor kelas. Gue akan pergi. Adapun biaya partisipasi, gue akan membayarnya sendiri." Zhao Ruoxi sedikit senang ketika dia mendengar Si Feng setuju untuk pergi. Namun, ada rasa kecewa yang tak terlukiskan ketika dia mendengar Si Feng mengatakan bahwa dia akan membayar biaya partisipasi sendiri. Percakapan antara keduanya juga didengar oleh orang lain. Namun, semua orang meragukan pendengaran mereka ketika mereka mendengar monitor kelas mereka. Zhao Ruoxi secara aktif mengundang Si Feng ke partai fellowship. Dia bahkan bersedia membayar biaya partisipasi. Zhao Ruoxi adalah wanita yang benar-benar cantik, hanya saja, dia biasanya tidak berusaha mempercantik penampilannya dengan makeup. Pakaiannya juga sangat umum. Namun, itu masih tidak dapat menutupi wajahnya yang anggun dan halus dan tubuh yang indah.
Selama dia mendandani dirinya sendiri, bahkan kecantikan top sekolah itu mungkin bukan pasangannya. Karena itu, ada beberapa pria kaya dan berpengaruh yang mencoba mengejar Zhao Ruoxi. Namun, semuanya ditolak. Ling Feilong adalah satu-satunya yang berhasil mempersingkat jarak di antara mereka setelah banyak kesulitan. Namun, itu hanya pada tingkat membuat Zhao Ruoxi memperlakukannya agak lebih baik. Kesombongan Zhao Ruoxi jelas terlihat. Sekarang, bagaimanapun, Zhao Ruoxi telah secara aktif mengundang Si Feng. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Dengan keindahan yang mengundang mereka, siapa yang bisa menolak? Namun, Si Feng dengan bijaksana menolak niat baik Zhao Ruoxi. Di sampingnya, nyala api amarah di hati Ling Feilong terbakar abis ketika dia mendengarkan percakapan keduanya. Si Feng, orang harus benar-benar tahu harga dirinya. Akan ada banyak tokoh besar kota Jinhai yang menghadiri pesta persahabatan. Hanya berdasarkan pada pakaian yang lu kenakan, keamanan bahkan mungkin mengusir lu. Pada saat itu, lu akan mempermalukan semua orang di kelas kami, kata Ling Feilong dengan mengejek. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, sesama mahasiswa Ling Feilong. Si Feng menoleh untuk menatap Ling Feilong. Dia menunjuk ke arah cincin itu. Kilatan dingin menyinari matanya ketika dia dengan dingin berkata, sebaliknya, bukankah lu bilang lu ingin mengajariku bagaimana menjadi orang yang tepat sebelumnya? Tempat ini adalah arena pertempuran, jadi mengapa kita tidak saling bertukar petunjuk? Ajari gue bagaimana menjadi orang yang pantas. Si Feng, lu, jangan maju sendiri. Gue hanya mengikuti saran dari seluruh kelas. Ling Feilong tergagap saat dia menatap Si Feng dengan mata ragu-ragu. Dia tiba-tiba merasa menggigil di seluruh tubuhnya, secara tidak sengaja mundur selangkah ke belakang. Memiliki dia bertukar petunjuk dengan Si Feng hanya menggali kuburnya sendiri. Bagi mereka yang belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran, mereka tidak akan bisa mengetahui arti sebenarnya dan kengerian pertukaran antara Si Feng dan Zhou Yuhu. Zhou Yuhu sangat kuat, dan bahkan Ling Feilong sendiri tahu dia jelas bukan tandingan Zhou Yuhu. Namun, Zhou Yuhu masih dikirim oleh Si Feng dalam beberapa saat. Pertarungan ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertarungan yang tepat. Itu hanya sandiwara sepihak. Saran dari seluruh kelas, Si Feng melirik sekelas ke teman-teman sekelasnya yang berdiri di samping, dengan dingin berkata, apa saranmu? Secara alami, semua orang tidak akan berdiri di sisi Ling Feilong. Bahkan seorang idiot bisa tahu betapa takutnya Ling Feilong terhadap Si Feng. Baik, gue mengakui kekalahan. Gue lah yang buta. Lu memberitahu gue apa yang harus dilakukan. Ling Feilong melihat ke atas cincin pada Zhou Yuhu yang tidak sadar, menggertakkan giginya sambil berkata. Jika dia berkonflik dengan Si Feng sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Dia juga tidak percaya bahwa Si Feng akan menunjukkan belas kasihan. Jika dia terus menyinggung Si Feng, dia pasti akan berbaring di ranjang rumah sakit selama setidaknya 1 bulan. Ketika waktu itu tiba, ia bahkan tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen pertempuran kota, dan kehilangan semacam itu bukanlah sesuatu yang ingin ia tanggung. 5.000 voucher kredit untuk pusat pelatihan gayung besar yang diberikan oleh sekolah, menuntut Si Feng. Biduk memiliki ahli gizi terbaik di kota Jinhai. Dengan voucher ini, Si Feng dapat mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya dan dengan cepat meningkatkan fisiknya. Ling Feilong sangat tidak mau memberikan voucher biduk. Ini adalah barang yang tidak bisa dibeli di luar, bahkan dengan 10.000 kredit. Setelah menerima voucher, Si Feng meninggalkan arena pertempuran. Si Feng mulai melatih tubuhnya segera setelah kembali ke apartemen sewaannya. Setelah melelahkan dirinya, dia mencari informasi yang berkaitan dengan Guts Domain dan Jinhai City di internet. Dia membuat banyak persiapan untuk rencana pengembangannya di masa depan. Itu benar terutama untuk partai persekutuan kali ini. Dia harus menyiapkan informasi yang cukup sebelum persekutuan dimulai. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk melaksanakan rencananya. Ketika tengah hari, Si Feng makan siang dan berbaring di tempat tidur. Dia mengenakan helm gaming virtualnya, memulai hari keduanya di Domain God. Babak 50 Armor Garrison populer. Awan gelap melayang di atas langit kota daun merah, mengelilingi bulan purnama yang menggantung di udara. Di jalanan, lampu ajaib menyala terang di kota. Si Feng baru saja masuk. Itu masih malam hari di Domain Dewa.
Mayoritas pemain saat ini berada di area perdagangan, membuat tempat itu sangat ramai. Hanya ada sedikit ahli yang akan berburu monster untuk naik level saat ini. Pada siang hari, jalan di area perdagangan sepi. Namun, jalan itu saat ini telah berubah menjadi pasar, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para pemain dapat terlihat mendirikan kios di sepanjang jalan batu besar, dan di atas kain putih mereka ada beberapa barang yang dibutuhkan oleh auxiliary jobs dan juga beberapa peralatan umum. Pembeli dan penjual sedang tawar-menawar satu sama lain, dan beberapa wajah sebelum berubah menjadi merah tua atas satu atau dua tembaga. Sistem, Garrison Armor yang telah tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 silvers 31 copper telah ditambahkan ke inventaris lu. Sistem, Garrison Armor yang telah tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 silvers 67 copper telah ditambahkan ke inventaris lu. Sistem, Garrison Armor yang telah tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 silvers 98 copper telah ditambahkan ke inventaris lu. Sebelum si Feng mengambil langkah maju, serangkaian pemberitahuan rumah lelang dari sistem memasuki telinganya. Si Feng dengan santai memilih notifikasi sistem untuk muncul, segera menjadi terkejut. Nilai Garrison Armor benar-benar melebihi perkiraan si Feng. Awalnya, si Feng bermaksud untuk menjualnya, kurang lebih, 5 perak. Namun pada kenyataannya, karena persaingan dalam harga yang semakin ketat, Garrison Armor mencapai harga maksimum 6 silvers 42 copper. Ke-11 Garrison Armor terjual dengan total lebih dari 67 koin perak. Jumlah itu segera mengubah si Feng menjadi pemilik koin emas. Dia telah menjadi Gold Anaire. Pada fase permainan saat ini, daya beli 1 silver koin sangat mencengangkan. Untuk geng kelas 2, dana yang beredar hanya akan berjumlah 6 atau 70 koin perak. Untuk mengembangkan anggota normal mereka dengan benar selama periode awal permainan, persekutuan tidak dapat menyimpan terlalu banyak koin tembaga. Tindakan seperti itu hanya akan menghambat perkembangan guild di masa depan. Sedangkan untuk guild tingkat pertama, dana mereka yang beredar mungkin hanya sekitar 1 koin emas. Namun, dana ini akan tampak tidak signifikan ketika digunakan untuk puluhan atau ratusan orang. Sekarang, si Feng adalah taipan sejati. Setelah seharian bertempur, mayoritas pemain saat ini kembali ke tahun dengan rampasan perang mereka. Para pemain ini membawa banyak bahan pada orang mereka, dan tentu saja, si Feng tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos. Si Feng dengan santai memilih lokasi dengan beberapa orang, meletakkan kain putihnya di tanah dan memulai kiosnya untuk membeli bahan. Pemain berlevel tertinggi saat ini seharusnya berada di level 4, sedangkan pemain rata-rata masih di level 2 dan pemain ahli di level 3. Karena itu, bahan yang mereka jual sangat bervariasi. Ada barang peringkat tinggi, dan ada juga barang biasa. Harga saat ini untuk bahan peringkat tinggi sangat mahal, jadi si Feng tentu saja tidak akan membelinya. Si Feng hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat Garrison Armor, sehingga uang yang bisa dia peroleh terbatas. Namun, si Feng hanya menjual peralatan ini untuk mengakumulasikan sejumlah dana. Hanya ketika dia memiliki dana dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Membeli Magic Essence, 6 koper setumpuk, Stone, 10 koper setumpuk. Juga membeli Heart Stone, 23 koper setumpuk, teriak si Feng. Setelah mendengar kata-kata si Feng, para pemain di jalan berkerumun di sekelilingnya, satu demi satu. Bos, gue punya 10 tumpukan Stone. Berapa banyak tumpukan yang lu inginkan? Aku punya 6 tumpukan sihir esensi. Apakah lu mau semuanya? Aku punya setumpuk batu keras. Setelah menggiling di alam liar sepanjang hari, Magic Essences and Stone telah menjadi bahan yang mencemari jalan. Biasanya, pemain akan menjual bahan-bahan ini ke NPC atau menyimpannya untuk berlatih pekerjaan bantu mereka sendiri. Namun, bahan-bahan seperti Heart Stone sangat langka. Mereka biasanya ditemukan di area level 3, hanya dijatuhkan oleh Kobold atau Little Rock Monsters. Ada 20 keping Heart Stone dalam tumpukan, dan mereka bernilai 20 tembaga ketika dijual ke NPC. Heart Stone digunakan dalam penempaan, namun, itu cukup mewah untuk menggunakannya pada tahap permainan ini. Guild sangat jarang membeli Heart Stone, jadi harganya tidak terlalu tinggi. Namun,
mereka akan memiliki tujuan yang bagus begitu pemain mencapai level 7. Ada banyak monster spesial di area monster level 7, dan itu sangat membebani daya tahan senjata untuk bertarung melawan monster ini. Senjata akan pecah ketika daya tahannya mencapai 0. Setelah senjata rusak, peluang untuk berhasil memperbaikinya hanya sekitar 20%. Jika gagal, itu akan berubah menjadi memo. Sementara itu, Hearthstone bisa digunakan untuk membuat Whetstones. Saat digunakan pada senjata, untuk sementara bisa meningkatkan kerusakannya. Lebih penting lagi, itu bisa memulihkan daya tahan senjata dengan 5 hingga 10 poin. Dengan Whetstone, pemain tidak harus kembali ke kota hanya untuk memperbaiki senjata mereka, menghemat banyak waktu dan juga meningkatkan efisiensi penggilingan monster mereka. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Hearthstone dijual dengan popularitas ekstrim. Harga Whetstones meningkat bahkan dengan kecepatan yang lebih besar, memungkinkan banyak pemalsu untuk mendapat untung besar. Untuk dengan cepat meningkatkan level mereka dan mendapatkan keuntungan, Shadow Guild juga dibantai oleh hiu-hiu itu. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi ketika membeli Whetstones. Dalam kehidupan ini, giliran Si Feng mendapat untung besar. Dia akan menyimpan Hearthstone ini terlebih dahulu. Setelah membeli bahan selama lebih dari 1 jam, Si Feng memiliki total 80 tumpukan Magic Essence dan 120 tumpukan Stone. Adapun Hearthstone, Si Feng hanya mengumpulkan 12 tumpukan dari mereka, jumlah yang sangat kecil. Tas Si Feng dengan cepat terisi. Dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke gudang bank untuk menyimpan semua barang-barang ini. Gudang bank memiliki ruang tetap 500 slot. Memperluas ruang gudang untuk pertama kalinya akan memberikan tambahan 500 slot dengan biaya 20 tembaga. Kali kedua adalah 1000 slot untuk 50 tembaga. Setelah itu, setiap 1000 slot akan dikenakan biaya 1 koin perak, dan setiap 1000 slot tambahan akan menghasilkan biaya manajemen 10 koin tembaga per minggu. Saat ini, jumlah uang sebanyak itu tidak ada artinya bagi Si Feng. Segera, Si Feng memperluas 3000 slot, dan di masa depan, ia harus membayar biaya pemrosesan 30 tembaga setiap minggu. Setelah menyimpan semua bahan, Si Feng berlari menuju rumah lelang. Rumah lelang menghubungkan semua kota kecil di bawah pengaruh kota Sungai Putih. Meskipun ada beberapa orang yang menjual bahan umum di sini, pasti masih ada beberapa orang yang menjual Hearthstone. Hanya saja, harga yang mereka tetapkan sedikit lebih tinggi. Namun, para pemain tidak punya pilihan selain membeli Whetstones untuk senjata mereka ketika mereka mencapai level 7. Jadi, Si Feng tidak khawatir tentang kehilangan uang. Setelah tiba di rumah lelang, Si Feng menemukan situasi yang sangat aneh. Ada cukup banyak anggota logistik persekutuan yang hadir di rumah lelang. Masing-masing dari mereka berdiri berjaga di rumah lelang, dan sungguh mengherankan apa yang sebenarnya mereka tunggu. Si Feng secara acak memilih tempat duduk, memanggil panel operasi rumah lelang. Tepat ketika Si Feng sedang mencari Hearthstone, dia mendengar beberapa anggota logistik persekutuan mengeluh satu sama lain. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Mengapa Garrison Armor itu masih belum muncul? Biarkan gue membelinya sehingga gue bisa melaporkan kembali. Kamu hanya menunggu selama 3 jam. Gue sudah menunggu di sini lebih dari 10 jam. Lu belum melihat intensitas kompetisi untuk Garrison Armor. Gue sudah mendengar, karena Garrison Armor ini, ada beberapa persekutuan yang mampu membunuh banyak elit khusus liar, menuai keuntungan yang mencengangkan. Bahkan ada persekutuan yang berhasil mendapatkan beberapa peralatan dan buku keterampilan, berkat Garrison Armor. Jadi, semua orang ada di sini untuk memperjuangkannya. Sayangnya, beberapa potong Garrison Armor yang tersisa semuanya telah dibeli. Persis persekutuan kita saat ini sangat menyesali hal itu. Jika kita tahu seberapa besar kita akan kalah dari para guild itu, kita akan membeli Garrison Armor, bahkan jika kita harus membayar 7 koin perak untuk satu. Sekarang, petinggi sudah memberikan perintah. Selama Garrison Armor muncul, kita pasti harus membelinya. Selama diskusi yang diadakan oleh anggota logistik, Si Feng juga terkejut dengan kecepatan Garrison Armor mencapai efek yang diinginkannya. Oleh karena itu, Si Feng mengeluarkan 7 armor Garrison yang tersisa yang memiliki kekuatan pertahanan. Dia diam-diam menempatkan mereka di pelelangan, menetapkan harga dasar untuk masing-masing bagian di 8 koin perak, 2 koin perak lebih tinggi dari perkiraan aslinya. Namun, geng ini harus bisa menerima harga seperti itu. Adapun Garrison Heavy Armor terbaik,
Si Feng hanya akan menjualnya setelah periode waktu berlalu. Dia pertama-tama akan membiarkan para guild ini perlahan-lahan mencerna garrison armor saat ini. Setelah menempatkan peralatan pada lelang, Si Feng mulai mencari Hearthstone. Si Feng bertanya-tanya apakah ada banyak pemain yang telah melelang mereka.